Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus Bapa di surga yang layak dipuji dan disembah. Dalam kesempatan ini izinkan hamba berdoa. Ya Aba, ya Bapa, pakailah tutur kata hambamu ini agar setiap kata yang keluar dari mulut ini merupakan pesan Tuhan Yesus bagi seluruh dunia, khususnya bangsa Indonesia. Urapi hambamu secara khusus, urapi kami semua pendengar, penonton YouTube channel Muhammad Kece, dimanapun berada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh dunia. Juga tidak lupa kepada para pendukung channel Muhammad Kece, salam sadar, salam Pancasila. NKRI tetap jaya di udara, darat, laut, dan kepolisian. Pada kesempatan ini saya ingin berdoa di dalam bahasa Arab. Ya abana alladhi fis samai liyataqaddasismuka litati mamlakatuka litakun masyiatuka alal ardi kama hiya fis samai arjukna al yauma ma yakfina min khubri waghfir lana dunubana kama nusamihu nahnu al mudlimina ilaina wala tadkhilna fi mihnati bal angkidna minas sarairi la'ana lakal mulka wal quwata wal jalala alal abada. Amin. Yang artinya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini rezeki yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, saya ingin sampaikan bahwa salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas agama. Oleh karenanya, bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum dan menjunjung tinggi Pancasila. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada renungan pagi hari ini, saya membawakan tema sebelum kenal yang mengutus, kenali dulu yang diutus. Oleh saya, Evangelis Muhammad Kece. Sumber dari firman Tuhan. Yang pertama, saya ingin sampaikan dari Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 45 yang berbunyi begini. Idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubassiruki bi kalimatihi minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan di dunia wal akhirati wa minal muqarrabin. Bacaan ini bukan hanya untuk dilakukan pakai nada, pakai suara yang indah. Namun bacaan ini harus kita mengerti artinya. Oleh karena itu tadi ayatnya berbahasa Arab, agar kita mengerti dan bisa melakukan ayatnya ini, tentu dari bahasa Arab harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya begini, persamaan dengan Arab tadi. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu
tentang sebuah kalimat dalam kurung firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan seorang terkemuka dunia akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi utusan Allah itu yang benar Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu adalah nabi besar, nabi agung. Ini tertulis di Al-Quran. Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Bapak Joko Widodo, presiden kita, terkemuka se-Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, terkemukanya Pak Joko Widodo. Isa Al-Masih terkemuka di dunia sampai akhirat nanti. Berarti nabi besar namanya Isa Al-Masih, bukan Muhammad. Oleh karena itu jangan keliru kita mengikuti. Sebelum kita mengenal Bapak Presiden Jokowi, kita harus mengenal dulu utusannya. Siapa yang diutus ke daerah kita? Misalkan bupati. Diutus supaya ke daerah. Apa pesan Pak Presiden melalui bupati? Nah, itu sama dengan pesan Presiden. Sekarang komparasinya, Isa Al-Masih diutus menjelma menjadi manusia untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Sebagaimana dikatakan Injil Yohanes 6 ayat 38. Di sini dikatakan, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ayat ini sangat jelas, sangat terang. Bahwa Isa Al-Masih atau Yesus turun ke muka bumi untuk melakukan kehendak Sang Bapa, bukan untuk melakukan kedagingan. Tapi Yesus turun untuk melakukan kerohanian. Ayat 39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi semua yang diberikan kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan di akhir zaman, punya kepastian, akan hidup, tidak akan ada yang hilang selama kita berserah diri kepada Tuhan. Ayat 40 dikatakan di sini, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini kepastian. Jadi pengikut Yesus mempunyai kepastian. Tidak ada walau alam, tidak ada mudah-mudahan. Siapa yang mengikutinya pasti mempunyai hidup yang kekal. Apakah saudara mau bertemu Tuhan, menjadi manusia yang hidup kekal? Yuk kita ikuti Yesus. Jangan mengikuti yang lain. Sudah saya komparasikan tadi, ibarat Bapak Presiden kita mengutus bupati atau camat datang ke daerah. Tentu bupati dan camat ini mewakili suara Bapak Presiden. Karena dialah yang diutusnya. Oleh karena itu tema kali ini adalah sebelum mengenal pengutus harus kenal dulu yang diutus. Ini sangat logika bagi orang kita yang bodoh. Jadi bisa dicerna oleh orang kalangan bawah, orang desa, tukang sadap, tukang ojek, online. Ini sangat logika menurut saya, tidak terlalu tinggi yang saya sampaikan. Sederhana saja. Gambarannya ibarat kita mau ketemu Bapak Presiden, tentu harus mengikuti anjuran yang diutusnya.
Misalkan yang diutus kepada kita oleh presiden adalah bupati atau camat. Kita harus taati aturan itu. Demikian juga kepada sorga. Kalau kita ingin sampai kepada Sang Bapa, harus mengikuti siapa yang diutusnya. Oh, Muhammad juga bin Abdullah utusan Allah. Saya tidak yakin Muhammad bin Abdullah utusan Allah. Itulah sebabnya saya tinggalkan ajaran itu karena tidak jelas. Katanya utusan Allah itu Muhammad bin Abdullah. Tetapi di dalam sholawat berbeda bunyinya. Coba simak sholawat. Saya mau bersolawat. Salatullah, salamullah, ala taha rasulullah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tuh, jelas ya. Jadi, utusan Allah itu namanya Toha. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulullah. Tidak ada Muhammad bin Abdullah, tidak ada. Jadi utusan Allah di dalam Islam ini Toha. Siapa itu Toha? Wallahu alam bisawab. Siapa itu Toha? Wallahu alam bisawab. Begitu. Berbeda dengan Isa, punya kepastian. Sebagaimana dikatakan Quran surat 3 Ali Imran ayat 55. Begini. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka illa wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa za'il ladzina tabauka fawqa ladzina kafaru illa ayyama yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum al-ayah. Yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, serta mensucikan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, dan seterusnya. Jadi jelas ayatnya di Quran, Isa adalah terkemuka dunia akhirat tadi ya. Kemudian juga Isa itu disucikan, dibersihkan dari orang-orang kafir. Isa ini adalah dan yang mengikutinya di atas orang kafir hingga hari kiamat. Sementara sekarang kan belum kiamat, hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, kata Allah. Jadi yang kembali kepada Allah menurut Quran, Isa dan pengikutnya, bukan Muhammad. Jadi para pengikut Muhammad, semoga berpikir, semoga nyadar. Tidak ada ayatnya pengikut Muhammad masuk surga. Kenapa? Karena Muhammad ini adalah dekatnya dengan jin, bukan dengan dekat dengan Allah. Sebagaimana dikatakan Quran surat 72 Al-Jin ayat 19. Wa annahu lama qama Abdullah yad'uka yakanuna alaihi libada. Yang artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin itu berdesakan mengerumuninya. Jadi Muhammad itu kalau sholat itu berdiri, nggak pernah ruku sujud, berdiri aja sambil menghadap ke langit. Itu Muhammad sholatnya dulu, ya berdiri aja. Gitu. Muhammad itu sholatnya berdiri nih, kemudian dikerumuni jin. Nah itu Muhammad menyembahnya begitu, berdiri dikerumuni jin. Kalau tadi Isa itu dekatnya dengan Allah, kalau Muhammad dekatnya dengan jin. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah, tidak ada. Ya, para ustadz, para kiai, nadar. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Ayo, tampilkan ayatnya kalau ada. Kalau ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah, saya bayar 1 juta, 1 ayat. Ini saking sayangnya sama kalian dari pengikut jin. Ya. Wah, kacik. Menghina Islam, menghina Nabi. Ya bagaimana nggak hina, orang ayatnya di Quran ada, masa nggak boleh dibaca? Yang bener aja. Ini ayatnya. Quran surat 72 Al-Jin ayat 19 menyatakan bahwa Muhammad ini dikerumuni jin, tidak dikerumuni bidadari. Masa saya harus berbohong demi bela Muhammad? Ogah. Ogah bener.
Kalau kata Quran, Muhammad itu dikerumuni jin, dekat dengan jin, sahabatnya jin, maka Muhammad itu temannya jin, saudaranya jin, maka kelakuannya kayak jin, kawin istri dibanyakin, ya. Dasarnya apa Muhammad Keceng ngomong? Ada dasarnya. Istrinya 13, yang paling muda umurnya 6 tahun, Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Itu yang paling muda. Ya. Yang paling muda umurnya yaitu 6 tahun. Begitu. Kalau memang ini Aisyah dikawin Nabi umur 6 tahun, maka bagaimana mungkin saya harus mengatakan Aisyah dikawin Nabi ketika umur 27 tahun? Berarti berbohong. Berbohong saya. Ya. Jangan sampai kita berbohong. Kita harus jujur. Tidak boleh berbohong. Ya. Tidak boleh berbohong. Ini hadisnya. Jadi Aisyah dikawin Nabi ketika umur 6 tahun. Tidak boleh berbohong kita. Harus jujur. Ya. Harus jujur. Nah, itu dia. Aisyah dikawin Nabi ketika umur 6 tahun. Jelas. Ini dasarnya ayatnya. Nah, inilah kelakuan-kelakuan jin. Jin itu karena jin itu sebangsa setan. Begitu. Muhammad mengawini Aisyah ketika umur 6 tahun. Ini fakta. Saudaraku. Fakta ya. Nah, jin itu ketika Muhammad melihat jin, maka pingsan dia. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis Musnad Ahmad nomor 2812. Ya. Hadis Musnad Ahmad nomor 2812. Nih. Berbunyi di sini hadasana Yahya bin Adam, hadasana Abu Bakar dan seterusnya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Aisyah bin Ayyasi dari Idris bin Sinan al-Yamani dan seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Jibril agar bisa melihat dalam wujud aslinya. Maka dia mengatakan, memohonlah kepada Tuhanmu. Maka beliau pun memohon kepada Tuhannya, lalu muncullah warna hitam dari arah timur, kemudian naik dan menyebar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, beliau pingsan. Lalu Jibril menghampirinya, kemudian membangkitkannya dan mengusapkan ludahnya pada bagian dalam kedua rohamnya. Muhammad melihat Jibril itu pingsan. Muhammad melihat Jibril pingsan. Aduh. Karena lalu muncul warna hitam dari arah timur, kemudian naik dan menyebar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, beliau pingsan. Beliau pingsan. Begitu. Ya. Oke, lanjut. Beliau itu pingsan melihat Jibril. Warnanya hitam. Bukan putih. Nah, Muhammad ini kemana akan tujuannya kalau meninggal? Wa rabbika lanahsurunahum sayatin thumma nuhdirunahum haulan jahannam jisiya. Maka kami Tuhan, demi Tuhanmu, pasti akan kami kumpulkan mereka dan setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Oh, pengikut Muhammad mesti nyadar nih. Muhammad ini akan dikumpulkannya dengan setan di neraka jahanam dengan berlutut.
Kemudian surat ayat 71-nya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Coba bayangkan saudara, masuk neraka sudah ditetapkan. Kenapa mereka masuk neraka? Karena sholat. Sudah jelas surat 107 Al-Ma'un ayat 4 berkata, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang sholatnya lalai. Tidak ada ayatnya di Quran orang sholat 5 waktu akan masuk surga. Tidak ada. Jadi mengerjakan sholat 5 waktu itu mengerjakan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Karena sholat 5 waktu itu dilakukan tapi akan mendatangkan kecelakaan. Ya karena surat 19 Maryam 71 itu tadi sudah ditentukan masuk neraka. Maka mereka merasa benar dengan sholatnya. Membunuh asal sholat. Ngebom gereja asal sholat. Karena memang sudah ditentukan akan masuk neraka. Ini kata Quran. Ada nggak Ustadz yang jelasin kayak gini kayak dulu? Kagak. Makanya ratusan juta orang digiring ke neraka kalau tidak segera meninggalkan ajaran itu. Ya, sudah tertulis di Al-Quran. Surat 7 Al-A'raf ayat 179 dikatakan, walaqad daranna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Nih ayatnya. Jadi yang mengikuti jin, manusianya itu akan masuk neraka. Makanya berhenti jadi pengajaran jin. Kawin anak umur 6 tahun berhenti. Ya, jangan diikuti. Saya bukan merendahkan Islam. Saya bukan merendahkan Muhammad. Karena Muhammad sendiri tidak jelas. Keterangannya di Al-Quran. Tidak ada Muhammad diangkat menjadi nabi oleh Allah. Tidak ada Muhammad bin Abdullah itu nabi, rasul. Hanya kata Muhammad saja Rasulullah. Muhammad siapa? Muhammad sebelum Muhammad itu banyak. Ada Muhammad bin Jasi, ada Muhammad Sufyan, Buyut, Jahili, paradok Jahili. Jadi sebelum Muhammad bin Abdullah lahir, sudah banyak Muhammad lain. Jangan berdalih, oh tidak ada yang punya nama Muhammad sebelum Muhammad bin Abdullah. Banyak. Muhammad bin Jasi, Muhammad bin Bakri, Muhammad bin Nasr. Banyak sebelum Muhammad bin Abdullah. Banyak nama Muhammad sebelum Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Sufyan, Buyut, Jahili, paradok, Jahiliyah paradok. Sudah buyut loh. Sebelum Muhammad lahir sudah banyak Muhammad. Jadi kalau hanya kata Muhammad, Muhammad siapa? Ternyata di dalam sholat juga hanya Muhammad Toha. Bukan Muhammad bin Abdullah. Tadi saya sholawat. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulullah. Tidak ada. Ala Muhammad bin Abdullah. Tidak. Ya, jadi mesti sadar nih para ustadz, para kiai. Mesti nyadar. Rasulullah itu Muhammad Toha. Bukan Muhammad bin Abdullah. Siapa itu Toha? Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Oke, lanjut. Kenapa manusia dan jin akan dikirim ke neraka? Karena surah 7 Al-A'raf ayat 179 berkata, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayun la yubsaruna biha wa lahum adanu yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Artinya, mereka memiliki hati tetapi tidak punya peri kemanusiaan. Hanya gara-gara beda agama dibunuh. Hanya gara-gara memuji nama Yesus, gereja dibom. Mereka punya hati tapi tidak punya peri kemanusiaan. Itulah jin, pengikut jin. Lahum walahum ayun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak melihat kebaikan Tuhan. Tidak melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka punya mata. Tapi mereka mengatakan di sekeliling, tidak ada corona. Itu cuma politik Indonesia, politik presiden pemerintahan yang dolim. Sudah jelas, kanan kiri mati karena corona. Banyak dokter yang mati. Banyak perawat yang mati. Ustadz Tengku Jul mati karena corona. Masih bilang tidak ada corona.
Dasar jin, pengikut jin. Dibilang corona tidak ada, itu permainan politik, bisnis. Nyadar Rocky Gerung, Rocky Garung, nyadar. Corona itu ada. Jangan saking tidak mau mengikuti pemerintah, ngomong seenaknya. Katanya profesor, tapi ngomongnya lebih-lebih anak TK. Coba Rocky Gerung denger ini, Muhammad Kece. Walaupun nggak sekolah, tapi ngomongannya benar. Bisa didengar, bisa dipanutani. Coba taatlah kepada pemerintah, Rocky Gerung. Ya, coba taatlah kepada pemerintah, Profesor Egy Sujana. Kalau Anda mau jadi pemimpin, silakan di Mesir, di Israel, di Palestina tuh. Di Indonesia nggak cocok. Karena kalau Egy Sujana jadi pemimpin di Indonesia, habis rakyat minoritas dibunuh-bunuh ini kayaknya. Ya, radikalisme dibiarkan. Presidennya digugat. Bukti alasannya nggak kuat. Bikin malu aja. Kenapa saya sebut nama? Biar nyadar. Karena orangnya itu tidak mau mendukung pemerintah. Saya bangsa Indonesia. Punya hak mempertahankan Indonesia. Mempertahankan dari apa? Dari jajahan agama Arab. Dari jajahan bahasa Arab. Indonesia ini dijajah oleh bahasa Arab. Supaya setiap tahun mengirimkan devisa negara ke Arab. Upeti kepada Arab. Ini biar para ustadz ulama sampai menteri agama biar nyadar. Jangan bisnis mementingkan keluarganya sendiri. Pikirkan rakyat ke depan. Berhenti sembah batu berhala. Hajar Aswad. Berhenti sembah batu hitam. Arab menawarkan batu hitam itu supaya devisa datang setiap tahun ke negara Arab. Supaya devisa tiap tahun datang ke negara Arab. Di sana cuma apa? Muter-muter Ka'bah. Muter-muter batu hitam. Naik-naik ke Gunung Gua Hiro. Untuk apa? Manfaatnya apa coba? Sholat 5 waktu aja manfaatnya apa bagi bangsa ini? Nggak ada. Cuma tunggang-tungging, hitung-hitungin tasbih. Ada nggak manfaatnya coba tunggang-tungging? Nggak ada. Karena itu cuma sembah berhala. Sembah batu hitam. Nggak nyadar kenapa sholat harus menghadap ke barat. Harusnya kita nyadar. Kenapa ya kita sholat harus menghadap ke barat? Ya kalau ke timur tidak boleh, tidak sah. Harusnya berpikir ke situ kalau memang profesor sadar, cerdas. Gelar profesor, gelar S2. Tapi nggak mikir untuk bangsa Indonesia. Tidak mikir untuk kemajuan bangsa Indonesia. Teriak-teriak aja untuk Arab, menjadi marketing agama. Padahal tidak ada ayatnya agama akan menyelamatkan. Jangankan agama Islam, Muhammad sendiri tidak ada ayatnya mengatakan Muhammad akan memberikan syafaatul udma. Tidak ada ayatnya Muhammad akan memberikan syafaat. Yang ada ayatnya adalah memberikan syafaatul udma adalah di kitab kuning ini. Ya, ini umat Indonesia ini tertipu oleh kitab kuning ini. Ya, kitab kuning ini adalah kitab yang membuat orang Indonesia ini salah alamat, tersesat. Rukun Islam, ini rukun Islam. Ya, tidak ada rukun Islam di Quran. Makanya biar sadar bangsa Indonesia ini, kitab kuning ini adalah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini bisnisnya orang Banten ini. Ya, bisnis. Tapi mengorbankan Indonesia. Orang lebih menaati kitab kuning daripada menaati Quran. Kenapa? Karena di Quran ada Isa Al-Masihnya, ada Yesusnya. Makanya mereka tinggalkan. Lebih mempercayai ustadznya. Walaupun ustadznya membawa ke neraka, oh bangga dia. Kayak Rizik Syihab. Nginap 4 tahun, diponis di Hotel Prodeo. Karena dia ingin menerapkan syariat Islam. Ingin menerapkan hukum-hukum kitab kuning ini. Ya. Kitab karangan ini ingin diterapkan di Indonesia. Makanya dibongkar oleh Muhammad Kece supaya banyak orang yang nyadar. Jangan sampai orang Indonesia dibohongin oleh orang Arab. Ya. Jadi Indonesia ini mesti bangkit. Ya. Bangun.
Jangan sampai meninggalkan yang sudah benar, tertulis di Quran, tertulis di Alkitab. Harus nyadar bahwa Muhammad itu dekat dengan jin. Ya, pengikut Muhammad itu hanya mengandalkan angan-angan dan harus melihat angan-angannya. Sebagaimana dikatakan hadis Musnad Ahmad nomor 8663. Di sini dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian berangan-angan, maka hendaklah ia melihat apa yang ia angan-angankan. Sebab ia tidak tahu apa yang telah ditetapkan dari angan-angannya. Hadis ini memiliki penguat sebagai berikut. Jadi surga juga disebut angan-angan. Muhammad sendiri tidak masuk surga, makanya surga dunia yang dia lakukan. Istri dibanyakin, perawan asri diambil, Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, karena dia dendam. Istri yang pertamanya bujangnya kena oleh janda 2 kali, Khadijah binti Abu Bakar, Khadijah binti Khuwailid. Ya, demi kekayaan merelakan kesulungannya. Merelakan kesulungannya. Ya gitu ya, teman-teman. Jadi Muhammad ini adalah mempunyai istri umur 6 tahun. Masihkah mau percaya dia Nabi? Padahal dia tidak tertulis di Al-Quran. Tidak ada Muhammad bin Abdullah di Al-Quran. Bangkrut nih Islam. Kalau sudah pada nyadar bangsa Indonesia, waduh, ditinggalin itu Arab, dia bisa hilang itu. Gara-gara Muhammad kece. Ya Muhammad kece orang Indonesia, hak mempertahankan devisa Indonesia. Dibongkar sampai ke akar-akarnya. Ngapain? Cari makan enak aja, semua teriak-teriak jual batu, supaya cium batu. Ya, itu yang aneh itu iblis yang dilempari semakin besar sekarang. Gara-gara dilempari setiap tahun pakai kerikil, itu iblisnya makin besar itu. Aduh, iblis yang dilempari makin besar. Kalau Ka'bah yang dicium, diusap rebutan dari dulu gitu-gitu aja, nggak membesar. Iblis yang membesar tuh, buat wadah kerikil itu. Aduh, kayak anak kecil suruh lempar-lempar. Jadi kalau yang mengikuti ajaran Arab itu semakin bodoh. Karena memang tidak ada hadisnya harus mencari ilmu kepada Arab. Tidak ada. Yang ada hadisnya harus mencari ilmu itu ke negeri Cina. Yang berbunyi begini, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin minal mahdi ila lahdi. Mencari ilmu itu diwajibkan bagi orang Islam dari mulai di ayun sampai dikubur. Carilah ilmu ke negeri Cina, jangan ke Arab. Kalau mencari ilmu ke Arab, fanatik buta, fasik, mengkafir-kafirkan, ngebom, itu adalah ilmu dari Arab. Beda ilmu dari Cina. Kalau ilmu dari Cina bisa bikin mobil, wuling. Ini wuling harus bayar saya nih wuling. Dipromosiin sama saya. Wuling, mobil Cina tuh ya. Jepang, Mitsubishi. Ya, Jepang, Mitsubishi. Toyota, Jepang. Ya, menjajah Indonesia mah begitu aja, pakai mobil. Nggak usah pakai politik. Ribut. Perang di mana-mana. Itu jajahan Arab itu. Ya. Biar nyadar para ustadz. Aduh, saya punya saudara ipar, pesantrennya 15 tahun. Ngomongnya cuma, hai adekku, jangan tinggalkan sholat. Ya padahal dia sendiri yang sering ninggalin sholat. Kalau saya sholatnya nggak pernah tinggal sholat. Sholat terus kalau Muhammad kece. Ya, Muhammad kece itu sholat terus. Islamnya paling taat.
Halo, selamat pagi, shalom, salam sadar. Halo, orang biasa, buka mic-nya. Baik teman-teman. Aduh, saya ada yang ngerjain ini. Halo, selamat pagi. Buka mic-nya. Orang biasa. Halo. Wah, jangan-jangan ini hackernya. Ah, kenapa dipanggil-panggil nggak masuk? Nggak usah pakai hacker-hacker lah. Ya. Nggak usah pakai hacker-hacker. Biarin aja. Daripada kalian mati masuk neraka. Dibilangin malah nggak mau. Coba bayangkan aja apa kalian untungnya dari Islam. Beragama Islam apa manfaatnya? Ya, saya menyampaikan ini untuk bangsa Indonesia. Bukan untuk bangsa Arab. Kalau yang Arab di Indonesia nggak suka dengar ini, silakan pulang ke negara Arab. Saya menjaga bangsa Indonesia supaya tidak terus-terusan dijadikan objek pengiriman devisa ke negara Arab. Jangan main hacker-hacker lah. Biarkanlah saya menyampaikan kebenaran. Biarkan saya menyampaikan hak asasi saya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kamu yang mengganggu saya laporkan ke Kapolri. Karena kamu sudah mengganggu hak asasi saya. Nah, saya laporkan ke Cybercrime. Karena mengganggu kebebasan hak bersuara. Nggak usah. Kalau kamu tidak mau berurusan dengan kepolisian, udah nggak usah main hacker-hacker. Saya tidak akan memfitnah. Hanya saya menghentikan penyembahan berhala, penyembahan batu hitam. Saya bersuara di sini agar bangsa Indonesia pada nyadar. Karena sudah ratusan tahun didoktrin para penyembahan berhala itu, batu hitam. Saya menyelamatkan jiwa agar tidak masuk neraka. Ikut Yesus yang benar. Ikut Muhammad, ikut jin. Udah jelas Muhammad dikerumuni jin. Ya, dan apa manfaatnya dari Islam? Saya tanya nih, siapa Ustaz? Apa manfaat dari Islam? Banyak yang tidak beragama Islam juga kaya raya dalam kehidupan. Orang ateis bahkan lebih baik hidupnya. Justru adanya Islam menguasai Indonesia, radikalisme terjadi. Bom meledak di Bali, bom meledak di Makassar. Apa nggak nyadar orang Makassar? Itulah pekerjaan orang Islam. Soalnya bukti fakta KTP-nya beragama Islam. Apa itu harus disembunyikan? Harus diam-diam? Coba bangsa Indonesia pada nyadar. Kontribusi apa ajaran dari Arab? TKW saja dibunuh, dipancung. Tidak punya peri kemanusiaan. Ajaran jin mau disebarluaskan di Indonesia. Saya berbicara ini punya dasar, punya fakta. Ini dia. Saya punya dalil, tidak asal ngomong. Tidak asal ngomong seperti si Yahya Waloni, Abu Somad. Saya mau menghentikan pengajaran sesat. Pengajaran Arab yang mencari makan daripada agama. Jangan diganggu. Hai para pengikut jin, sabar kalian. Ya, bangsa Indonesia para pengikut jin nyadar nih. Ini rusaknya mental bangsa Indonesia ini gara-gara banyak pesantren di mana-mana, bukan membuat rakyat Indonesia maju, malah mundur, ribut melulu rebutan dalil. Ini Indonesia sudah dikuasai oleh penjajahan dari negara Arab. Karena yang menjajahnya bangsa Indonesia sendiri, yang tidak nyadar dengan bahasa Arab, bahasa asing. Bahasa Arab itu bahasa asing. Bukan bahasa Indonesia. Jadi berhentilah mempelajari ilmu angan-angan ya. Karena ajaran Muhammad itu hanya angan-angan. Ya.
ajaran Muhammad, ajaran angan-angan. Ini saya akan bacakan hadis At-Tirmidzi nomor 2531. Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Jadi ajaran supaya merampas harta orang, menumpahkan darah harus dibiarkan. Kagak. Muhammad Kacé bersuara demi bangsa Indonesia agar terbebas dari jajahan bahasa Arab. Ya. Agar terbebas dengan nabi-nabi yang punya istri 12. Ya, agar terbebas dari nabi yang kawin dengan anak umur 6 tahun. Ini hadisnya. Ajaran Muhammad itu perang. Nih, yang satu isi merah. Ini ajaran Muhammad itu perang. Makanya jangan salahkan kalau yang ngebom itu. Ya, saya bersyukur sama Kapolri sekarang. Saya bersyukur sama Pak Presiden Jokowi sekarang. Berani melawan radikalisme, penjajahan Arab, melawan penjajah. Maka pejuang yang luar biasa adalah Bapak Joko Widodo. Pejuang yang luar biasa membela NKRI Haji Muhammad Kacé. Semoga pada nyadar. Ya, semoga pada nyadar. Itu hackernya tadi kelihatan diangkat suruh ngomong nggak ngomong-ngomong. Itu hacker itu udah masuk. Saya di hacker. Jadi saya tahu kalau ada orang disambut suruh masuk, nggak masuk-masuk, itu hacker itu. Oke, teman-teman. Saya ajak bergabung untuk berdiskusi. Nah, itu linknya saya sediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah mengikuti nabi yang tidak jelas. Siapa itu nabi yang tidak jelas? Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah itu tidak ada tertulis di Al-Quran. Itu namanya nabi tidak jelas. Nabi tidak jelas. Oke, salam. Obaja, salam sadar. Salam sadar Pak Kacé. Saya sebentar aja begini Pak Kacé. Kurang jelas ini. Tolong dibuka Pak Kacé. Ini kenapa Yahudi mana yang membangun masjid ya? Sahih Bukhari 417 Pak Kacé. Saya mohon penjelasannya Pak Kacé. Oke. Sahih Bukhari 417. Bangun masjid mana nih? Ntar dulu. Saya share ya. Nah, ini dia. Saya buri 417. Iya. Mana bunyinya? Oh, itu kelihatan Pak Kacé ya? Ya. Cuma orang Yahudi mana yang membangun masjid malah dibikin tempat ibadah, maksudnya gimana Pak Kacé? Yahudi kok bangun masjid? Begitu. Dan jadikan kuburan Nabi jadikan masjid, itu maksudnya gimana Pak Kacé? Oh. Ketika sakit Rasulullah SAW semakin parah, beliau memegang bajunya dan ditutupnya pada mukanya. Beliau telah terasa sesak. Ketika keadaan semakin itu beliau bersabda, semoga laknat Allah tertimpa kepadanya orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Aduh, jangan-jangan yang di Madinah nih. Beliau memberi peringatan kepada kaum, waduh, Yahudi dan Nasrani yang mana ya? Nah itu,
kan Ka'bah juga ada masjid katanya makamnya Ibrahim sama Ismail. Iya. Terus Madinah juga makamnya Nabi. Lah tapi kok yang di sini disalahkan Yahudi dan Nasrani, Pak Kaci? Maksudnya gimana, Pak Kaci? Aduh, bingung saya ini jelasinnya ya. Jadi maksudnya yang mengunjungi Ka'bah sama Nabawi ya Pak Kaci ya? Itu berarti bukan beribadah kepada Allah atau beribadah kepada nabinya itu maksudnya? Iya, bisa jadi. Jadi dia menyembah Tapi batu, bisa menyembah Yahudi dan kuburan. Nasrani. Iya. Iya, kan aneh nih. Ini pengajaran ngaco ini. Nah kalau Pak Kaci lihat itu di bawahnya kan banyak yang warna biru itu kan adalah sahih hadis penguatnya Pak Kaci. Iya, Banyak kan benar. berarti kan ini satu yang Oh, ini jadi sahih. Perkataan Oh, sahih, gitu. artinya dibenarkan. Iya. Ini perkataan yang benar. Begitu sahih. Begitu. Itu banyak hadis pendukungnya. Yang di bawahnya itu. Begitu, Pak. Jadi arti sahih itu benar, dianggap benar oleh mereka. Tapi nggak ada di waktu Pak Kaci ke Arab itu nggak ada ya orang Yahudi menyembah Oh, tidak ke ada. Ka'bah atau Tidak ke Ka'bah ada. Nabawi gitu. Iya, tidak ada. Begitu. Nggak ada ya Pak Kaci ya? Nggak ada. Oh, Gitu. ini mungkin karena beliau sudah sakit kali ya. Jadi Iya. agak ini kan kalau di hadisnya kan dikatakan beliau sakit parah itu kan. Iya. Jadi beliau mungkin lantur ya. Ngelantur Oh, ya wajar Pak Kaci. Jadi saking dendamnya sama Yahudi, gara-gara diracun oleh perempuan Yahudi, jadi dia ngomongnya kemana-mana itu. Begitu. Oh iya. Tapi ya sekali lagi berarti tidak ada Pak Kaci ya. Orang Yahudi Iya. yang mendirikan masjid dan dijadikan kuburan Pak Kaci ya. Tidak ada. Atau kuburan Hanya dijadikan orang masjid ya. Madinah doang. Iya. Jadi orang Madinah doang kuburan Nabi dijadikan masjid. Di Ka'bah itu apa betul makam Ibrahim sama Ismail Pak Kaci? Walau alam bisawab, karena tidak ada apa-apanya. Bisa jadi kuburannya dulunya kuburannya Ibrahim, cuman kan di situ tidak ada apa-apanya di dalamnya. Gitu. Tapi kan di situ ada situsnya Pak Kaci ya. Iya. Ada situs makam Ibrahim kan makam Ismail kan? Iya. Oh ya. Begitu. Pak Kaci itu aja. Baik, terima kasih Pak Baja, terima kasih. Salam sadar. Terima kasih luar biasa. Oke, aku yang diserupakan. Silakan. Salam Pak Kaci. Shalom, salam sadar, semangat terus merdeka. Kita sebentar lagi merayakan Gini Pak Kaci, aku mau nanya nih. Boleh. Nanya tentang Ka'bah. Di Quran ada Ka'bah nggak Pak Kaci? Di Quran tidak ada. Ada Ka'bah nggak? Ada juga Baitillah. Tidak ada Ka'bah. Kalau yang Hajar Aswadnya ada nggak? Tidak ada. Ya, terus di Ka'bah kok ada Hajar Aswad? Nah, itu dia penjelasan dari hadis itu adanya. Lebih banyak di hadis ceritanya. Begitu. Kan bingung nih Pak Kaci. Kolonya kan nggak nyuruh nyembah Hajar Aswad itu kan. Ini kok ada Hajar Aswad di Ka'bah? Nah, itu dia. Itu mah perintah Rasul. Tidak ada perintah Allah, perintah Muhammad yang mengaku Rasul menjadi Nabi. Begitu. Wah, berarti nih Muhammad ini udah buat peraturan sendiri nih. Oh iya, makanya kalau dia mau kawin turun ayat. Kalau mau membunuh orang turun ayat. Begitu. Karena wahyu yang diberikan kepada Muhammad ini ternyata sesuai dengan hadis Sahih Bukhari nomor 731 dijelaskan di sini. Wahyu yang diberikan kepada Muhammad itu adalah perkataan jin. Jadi Muhammad itu adalah umat jin. Ya, makanya surat 72 mengatakan juga Muhammad itu umat jin. Begitu. Iya, bingung Pak Kaci. Soalnya kan di Al-Qur'an kan nggak ada Hajar Aswad. Ini kok bisa di Ka'bah ada Hajar Aswad ya kan? Iya. Itu lo bingung. Oke. Kalau Anda sudah bingung, saya katakan selamat bingung. Semoga kembali kepada Yesus. Pokoknya yang bingung-bingung saya katakan selamat aja. Harusnya orang Islam ini ikutan bingung juga nih Islam nih. Oh iya, pasti bingung. Ustadz juga bingung sekarang jelasinnya. Karena mereka itu menyampaikan dongeng orang Arab, didongengin lagi, diceritakan lagi. Oke. Iya. Ada lagi?
Masa di Quran kan gak ada suruh nyembah Hajar Aswad. Ini kok di Ka'bah ada Hajar Aswad. Itu kan bingung gitu. Iya. Makanya saya ucapkan selamat bingung. Umat Islam. Sudah itu aja lah Pak Aceh. Iya, terima kasih. Yang lain aja, yang lain. Aku yang diserupakan. Silakan Pak Kaisar Agustus. Salam sadar. Salam sadar Pak Aceh. Iya, salam sadar. Makin kece aja ini Pak Aceh. Amin. Temanya apa nih Pak Aceh nih? Temanya sebelum kenal pengutus harus kenal dulu yang diutus. Bagus itu. Ibarat Iya. kata kan, iya harus kenal dulu dong. Masa kita nggak kenal? Yesus, Isa Al-Masih nggak kenal dengan dia. Tahu-tahu mau kenal Allah, nyembah Allah, kan keliru itu. Lagi nih Pak Aceh, saya analogikan gini, tujuan hidup kita ke istana negara nih, yang punya Iya. presiden. Masa Iya. kita nggak kenal presidennya siapa? Hmm. Wujudnya nggak tahu katanya. Terus Iya. tiket kita untuk menuju ke istana juga nggak tahu, ya kan? Nah, iya. Gimana kita mau ketemu sama presiden gitu Pak ya? Nah, Coba itu gimana? dia. Ya kan? Jadi, benar. Ya, gimana? Pengikut sebelah itu katanya harus menyembah Allah langsung, sementara dengan yang diutusnya nggak kenal. Kan di Quran yang diutus Allah itu Isa Al-Masih supaya memperkenalkan tentang Allah. Lah katanya Bukan kan, Muhammad. lah katanya Muhammad dia tidak dulu. Iya. tidak bisa diserupakan dengan ciptaannya. Zat, ya kan? Tidak berwujud. Gimana ceritanya tuh Pak Aceh? Karena itu kata Quran. Kata Quran itu memang tidak bisa diserupakan, tidak bisa berwujud, tidak bisa dilihat oleh mata. Itu kata Quran. Karena yang menulis Quran itu orang yang tidak kenal Tuhan. Muhammad ini tidak pernah jumpa dengan Allah. Tidak ada ayatnya Muhammad jumpa dengan Allah di Quran. Di hadis. Katanya Isra Miraj, katanya Isra Miraj. Nah, Isra Miraj itu mimpi. Ya, Nah, itu dia. orang dipercaya. Dia udah bangun belum mimpinya dia? Belum bangun dia sampai mati. Gitu terus menghayal gitu. Dia itu menggunakan hayalan. Ya. Nah, Angan-angan. nah terus gimana ceritanya dia mau menuju surga Pak Aceh? Nah itu dia, makanya kasihan umat Islam ini hanya Salam menghayalkan sadar. kebencian. Oke, sebentar Pak Minal ya, Pak Kaisar dulu. Oke, Nah, jadi terus Pak begini, Aceh, ya. karena ada hadis Sahih Bukhari nomor 2424, di sini dikatakan seorang wanita Yahudi yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa seekor kambing yang telah diracun. Lalu beliau memakannya, kemudian wanita itu diringkus dengan bukti daging tersebut dan dikatakan tidak, sebaiknya kita bunuh saja. Beliau menjawab jangan. Sejak itu aku senantiasa melihat bekas racun tersebut pada anak lidah Rasulullah. Jadi gara-gara perempuan Yahudi inilah yang meracuni Muhammad, maka dendamnya sampai turun temurun. Gitu. Makanya yang mengikuti Muhammad ini diajarkan membenci kepada Kristen, membenci kepada Yahudi, gara-gara perempuan yang meracun itu orang Yahudi, begitu. Nah, kenapa dia diracun? Alasannya karena suaminya dibunuh dia. Waktu di Khaybar gitu Pak Aceh ya itu ya. Iya, ini waktu di Khaybar ini, racun yang di Khaybar. Ya begitu Pak Aceh. Jadi kita harus kenal dulu yang diutus ya Pak Aceh biar kita. Nah, iya, kamu iya mengenal dong. Allah itu harus kenal dulu yang diutus. Muhammad itu tidak diutus oleh Allah. Kalau Muhammad itu menurut hadis diutus oleh batu hitam, oleh jin dari Gua Hiro. Ya. Siapa ustadz yang bisa menampilkan dalil bahwa Muhammad diutus oleh Allah? Muhammad bin Abdullah. Silakan sanggah dengan dalil. Masih belum ada tuh ya dalilnya tuh Pak Aceh. Nggak ada yang bisa menunjukkan Muhammad diutus oleh Allah. Saksinya soalnya tidak ada. Sarul nggak bisa Sarul. Nggak bisa. S2. Dia. S2, S3, doktor saja. Ya dosen saja udah nggak bisa. Aduh, Sarul aduh Pak ya itu Sarul. Betul Oke. Pak Aceh ini. Oke, Pak Aceh lanjut Baik, aja ya. Pak Aceh deh. Terima kasih. Silakan Pak Minal. Salam. Ya. Salam sadar. Halo, salam sadar Pak Aceh. Ya, Suaranya terdengar Pak? bagus, kinclong. Sangat bagus. Oke, siap Pak. Gini Pak Aceh, saya kan sebenarnya gini Pak. Seorang Muslim nih Pak, saya sebetulnya kan. Agamanya. Iya Pak. maksudnya, Cuman kan, bukan orangnya. cuman kan sebenarnya kan melihat apa ya? Dalam artian ya nggak salah lah ketika saya melihat Pak Aceh, ya kan. Ya kan saya harus berprasangka baik gitu kan. Oke lah Pak Aceh, ketika mungkin Pak Aceh mengatakan agama saya salah, oke gitu kan, nggak masalah gitu kan. Cuman boleh nggak Pak saya bertanya gitu Pak Aceh,
Boleh mau tanya. Boleh, siap. Kenapa sih Pak di dalam Alkitab itu banyak kanon gitu Pak? Semacam harus ada Lukas, Yohanes, Lukas, Yohanes, ada 4 ya yang dikanonkan ya. Yohanes, Markus, Matius, siapa lagi tuh? 4 ya. Itu yang dikanonkan, ada lagi yang tidak dikanonkan kan. Iya. Pertanyaan saya gitu loh Pak Kaceh. Kenapa sih Pak dari 2000 tahun yang lalu gitu Pak? Kenapa itu tidak disatukan gitu Pak, sama dengan Al-Qur'an gitu loh Pak. Jadi kan memudahkan umat-umat yang lainnya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengatakan bahwa Islam itu salah gitu Pak, ya kan? Oke, itu Islam itu salah, oke gitu kan. Kok bisa gitu Pak bertahan sampai 1500 tahun yang lalu sampai sekarang dengan miliaran umat gitu loh Pak. Oke. Berarti kan menurut saya ini kan bukan ajaran remeh-temeh gitu Pak, ya kan? Kok malah ajaran itu susah gitu loh Pak. Harus sholat 5 kali sehari, ya kan? Ketika orang yang sudah paham gitu kan, harus sedekah, harus haji, harus apa gitu kan, menikah gitu kan, tidak boleh free sex gitu kan. Kenapa ajaran yang susah seperti ini masih bertahan sampai 1500 yang tahun gitu loh Pak, ya kan? Bahkan bertambah bermiliar-miliar ya gitu kan. Saya pikir salahnya di mana gitu loh Pak, betul nggak? Semacam itu enggak, saya kan masih berprasangka baik lah ya kan. Oke. Kita Saya jawab ya. Kenapa ajaran Islam masih bertahan, masih lama? Kan baru terbuka sekarang. Ajaran ini ternyata dari karangan manusia. Nah, ini kitabnya. Baru terbuka sekarang. Terus diajarkan kepada orang tuanya supaya memerangi manusia. Contoh ini hadis Tirmizi nomor 2531. Di sini Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi pemaksaan diajarkan kepada anak-anak kecil, turun-temurun. Itu surat berapa? Al-Quran surat berapa? Al-Quran surat berapa? Hadis. Oh hadis. Hadisnya soalnya atau bukan Pak? Nah, hadis. Jadi gitu Pak Aceh. Saya terima kasih. Sebenarnya saya ya. Tunggu dulu dong nih Pak Minal, tunggu dulu. Orang mau diterangkan. Siap. Nah, Ya. Lu ngerocos aja lu. Jadi ini udah saya print. Jadi kenapa umat Islam kok menyebar? Karena dulu tidak ada zaman internet, ditakut-takutin. Oh, kamu kalau tidak sholat masuk neraka. Padahal justru orang sholat yang akan masuk neraka. Yang akan celaka itu orang sholat. Sebagaimana dikatakan Quran surat 107 Al-Maun ayat 4. Oke. Begitu. Oke. Nah, itu jadi gini Pak Aceh. Saya gini Pak Aceh, saya seneng lah dengan Pak Aceh itu menelanjangi Islam, saya suka gitu loh. Saya pikir telanjangilah Islam gitu loh Pak. Telanjangi saja gitu loh. Karena di situ nabinya saja diperingati oleh Allah, ditulis dalam Al-Qur'an Pak. Benar nggak? Tidak perlu menambah Al-Qur'an baru, tidak perlu memalsukan Al-Qur'an. Betul nggak? Nabinya saja diperingatkan oleh Allah, Al-Qur'an telah tertulis, ya kan? Tidak perlu kemudian menambah kitab-kitab. Sorry nih Pak Aceh, sorry Pak Minal maaf nih. Iya kan? Pak Minal tahu nggak nih Raja? Nggak, taruh dulu. Udah. Oke. Ente tahu nggak Raja Salman mau merubah 2.400 ayat? Oke. Berarti, tahu nggak? Berarti nggak terjaga dong. Allah nggak bisa ngejaga dong. Boleh saya jawab? Gimana dong? Berarti setelah Raja Salman di atas Allah dong. Saya boleh jawab tidak? Enggak, yang tadi dibilang kanonisasi. Enggak, sekarang kanonisasi. Pertanyaan kamu tadi. Dalilnya mana? Matius Markus itu. Ini mau mengalihkan pembicaraan. Loh, Anda baca saja di Wikipedia sudah jelas. Kalau saya tulis Injil itu ada beberapa kanon, ya kan? Yahya lah. Dalilmu mana? Gitu. Dalilnya mana? Ini Pak Minal, saya jelaskan. Kalau Alkitab seperti Al-Quran diganti dengan bahasa orang lain, banyak orang yang tidak memahami. Akhirnya jadi orang keder, Pak Minal. Seperti Anda sendiri orang bingung. Nabi yang tidak membawa ke surga, Nabi yang mengikuti perkataan jin dibangga-banggain gitu. Jadi Alkitab ini sudah sempurna, maka bahasanya bahasa yang mudah dimengerti oleh semua bangsa. Justru, gitu. oke. Jadi kita harus berbahasa Arab, begitu Justru, ya. Betul. Makanya kan kalau saya pribadi kan makanya mengikuti banyak orang Islam yang bingung sekarang karena menggunakan bahasa Arab, dianggap bahasanya sendiri. Makanya terima kasih Pak Minal sudah masuk, jadi bisa mengedukasi penonton. Betul. Begitu. Dari mana Pak Minal tahu bahasa Arab itu bahasa Allah? Loh, Ya. bukan begitu Pak Kaisar. Saya Pak Kaisar saya bilang ya Pak Kaisar. Sekarang berarti Bukan. Allah itu agama orang Arab. Oke, saya diam dulu ya. Saya diam dulu ya. Allah tuh baru saya tanya. Gantian. Silakan gantian. Pak Kaisar dulu. Silakan Pak Nominal. Minal, silakan. Ya, Pak Kaisar. Apakah ada Pak mengatakan bahwa Arab itu bahasanya Allah? Tidak ada yang mengatakan, Pak. Ya kan? Siapa sih orang yang saya mengatakan, oh ini bahasa Arab agak bahasa Allah? Yang mengatakan itu siapa, Pak? Bener nggak? Coba tanya Pak Aceh deh. Yang mengatakan bahasa Arab itu bahasa Allah siapa gitu loh?
Cuman memang bahasa Arab memang ada memiliki beberapa kelebihan bahkan tertinggi, Pak. Coba Anda cek dah. Tidak ada padanan bahasa itu bisa disamakan dengan seluruh bahasa dunia dengan bahasa Arab gitu loh. Ya kan? Jujur saya dengan acaranya Pak Kace saya ngikutin aja gitu loh kan. Oke lah Islam Dina, ya gue nggak masalah. Bahkan saya telanjangin saja Pak Kace Islam saya, telanjangin saja. Mohon maaf ya Pak Kace dan teman-teman Muslim. Nabi saja diperingatkan dalam Al-Quran. Ya kan ditulis ya ditulis, tidak perlu dirubah. Dalam kitabnya tidak perlu dirubah. Tidak perlu ada kitab-kitab lain, tidak perlu gitu loh. Al-Quran cuma satu itu gitu loh. Mau nabinya diperingatkan sama Allah. Makanya kan saya bilang di awal tadi ke Pak Kace. Pak Kace, sudah 2000 tahun yang lalu Pak Kace. Kok Alkitab itu masih ada kanon-kanon gitu, tidak pernah disatukan. Kenapa gitu loh? Ya kan? Ini wahyu atau catatan sejarah? Sorry ya. Oke, terima kasih. Jadi begini, kalau memang Al-Quran sempurna, tidak perlu ada hadis, tidak perlu ada fikih, cukup jelaskan dari Al-Quran. Dan Nabi hadis, Nabi fikih, siapa yang bawa hadis dan fikih? Silakan, Pak Nominal jawab. Oke, jadi gini Pak Kace ya. Dalam Al-Quran sudah jelas Pak, cuma Al-Quran yang saya... Apanya yang jelas Pak? Enggak, iya cuma, ya oke. Jelas atau Muhammadnya yang jelas? Yang mana yang jelas? Semua jelas Pak, semua jelas. Iya, gini, semua Pak, jelasnya di mana? Bukan jelas. Oke, makanya saya gini Pak. Oke, saya diam dulu ya. Oke. Sorry Pak Kace, saya itu bukan lulusan agama apa gitu. Maksudnya lulusan pesantren atau lulusan apa, saya orang biasa. Jelaskan jelasnya di mana? Muhammad jelasnya di mana? Allah jelasnya di mana? Oke Pak ya, saya jelaskan ya. Dalam Al-Quran surat berapa, ayat berapa saya lupa. Nanti coba jangan bilang dalam Al-Quran kalau Anda tidak bisa menyebutkan ayatnya. Oke, tapi ini memang dalam Al-Quran Pak Kace. Demi Allah dalam Al-Quran. Jangan menyebutkan dalam Al-Quran. Sebutkan ayatnya, bunyinya bagaimana? Oke, saya bunyinya ya. Saya bunyinya ya. Bunyinya adalah ya kan. Dan kami utus Nabi Muhammad sebagai seorang nabi untuk apa? Menjadi contoh bagi manusia Pak Kace, ya kan? Karena manusia ini kan banyak miliaran jumlahnya. Ya kan? Tuhan kan mengutus seorang nabi untuk menjadi contoh bagi manusia yang lainnya, gitu loh. Pak Kace, izin Pak Kace, izin. Manusia ini kan butuh suatu contoh. Pak Minal mengatakan Muhammad jadi contoh. Pak Kaisar, saya belum selesai Pak. Saya belum selesai. Sebentar Pak Kaisar, sebentar. Begini. Ya kan? Sekarang Anda ngelantur kemana-mana ngomong satu kalimat, biar jelas dulu. Jangan ngelantur kemana-mana. Agar orang lain yang dengar itu bisa dapat poinnya. Saya yang Anda katakan, ayatnya saya hafal. Surat 33 Al-Ahzab, ayat 19 itu. Kalau Anda tidak bisa menyebutkan ayatnya, berarti Anda belum paham, cuma hanya kata orang. Ya bukan lah. Ya bukan Pak Kace. Oke, saya lanjutkan Pak Kace ya. Sebutkan ayatnya tadi. Kalau saya bisa sebutkan ayatnya. Muhammad itu akhlak karimah, bukan akhlak karimah, akhlak kawin. Istri 12, 13, akhlak kawin. Oke. Anak kecil Pak Kace, anak kecil. Oke. Ya. Bisa lanjutkan. Kawin dan akhlak membunuh. Karena Muhammad itu sangat perang Badar. Itu sangat berlebihan Pak Kace. Berlebihan apa Pak Minal? Yang berlebihan apa? Nggak berlebihan tadi apa barusan? Yang berlebihan apa? Menyebutkannya loh itu bukannya fakta Pak Kace. Suka kawin, ya kan? Itu kan terlalu berlebihan. Nah sekarang Pak Gus Kaisar, diam dulu, biarin dia. Iya kan? Manusia kan butuh suri teladan, contoh, ya kan? Makanya butuh nabi, ya kan? Bener nggak? Makanya butuh nabi sebagai suri teladan, contoh. Karena apa? Manusia itu punya sifat suka meniru gitu loh. Kayak kecil sampai gede pun suka meniru gitu kan. Nah, jadi begini, jangan ngerocos dulu. Berlebihannya di mana saya ngomong? Saya membacakan sesuai dalil hadis fakta maupun hadis. Nah ini, fakta Pak. Ini. Contoh di mana? Ya, Muhammad ini kawin Aisyah ketika umur 6 tahun. Betul Pak Kace. Itu contoh yang terbaik. Muhammad ini istrinya itu 13. Sekali menggarap semalam 9 orang. Itu contoh terbaik. Mana contoh baiknya? Muhammad adalah seorang pembunuh. Pemimpin perang Badar. Apakah itu contoh pembaik? Sadar betul dong, Pak Kace. Izin Pak Kace. Izin Pak Kace. Dia bilang ke panutan, itu buktinya kan saya puji kan melakukan apa yang dilakukan Nabi kan? Apa akhirnya dipenjara kan Pak? Benar kan Pak? Jadi panutan apa? Itu terlalu gampang pertanyaannya. Loh, terlalu gampang pertanyaannya. Ya, saya jawab bisa Pak. Kalau saya jawab, jawab ya. Oke, diam dulu ya kan? Oke. Pertama, ya kan? Nabi Muhammad itu sering menikah setelah ditinggal oleh istri pertamanya yaitu Siti Khadijah. Tolong cek dalam sejarah Pak Kace, tolong cek, ya kan? Itu dalilnya. Anda ngomong itu dalilnya di mana? Oh, itu kalau dalam sejarah itu bukan ayat, masuknya ke
kalau dalam Injil itu sejarah gitu kan. Hadis, Itu kasih di hadis ada hadis. Bukan hadis, Pak. Hadisnya mana? Itu maksudnya ke sirah nabawiyah. Jangan jawaban jangan. Tapi Anda harus tampilkan dalilnya di sini, sejarahnya ini, bukunya ini, gitu loh. Intinya itu adalah sirah Jangan nabawiyah. intinya Masuk dalam Jangan sejarah intinya, Nabi. Pak Minal. Ya kan? Sumbernya tidak Jangan cuma jelas. ngomong doang. Oke, saya diam dulu ya. Oke. Nah, dalilnya diminta Ada pakai sirah cek. nabawiyah. Sirah nabawiyah, sejarah Nabi, ya kan? Saya katakan bahwa Nomor berapa? menikah, Nomor berapa? tapi itu setelah Nomor kematian berapa, Khadijah. Pak Minal? Nomor berapa dibilang pakai cek? Setelah Suratnya Khadijah. tadi Nomor berapa? Cocok. Nomor mantap, berapa? mantap. Itu bagus. Sip. Ini Nomor sirah berapa? nabawiyah. Harusnya Nomor berapa? makanya itu paham. Hadisnya Nomor berapa, Hadisnya Pak paham, Minal? makanya itu. Sebutkan. Nomor berapa? Cek. Katanya ditinggal sama Ini istrinya. sirah nabawi. Iya, Nomor berapa? intinya Nggak usah intinya, Pak. Nomor, Ini Pak. sirah Nomor. nabawiyah. Nomor. Jangan intinya. Ada Jangan sebutkan intinya. nomornya. Saya ini publikasi loh. Ini nggak sirah masalah, nabawi. nggak masalah. Nah, ini sirah nabawi ini. Tapi memang Pak Aceh, Nah, ini sirah nabawi ya. Jadi di Bisa saya sini sebutkan ada nggak? yang Bisa ngomong saya teruskan langsung nggak? akan ketahuan. Saya punya Lah, saya kamu- teruskan nggak, Pak? Lah, itu suratnya dulu, Pak. Suratnya dulu. Nomor Bisa saya berapa? teruskan nggak? Loh, diminta pakai cek surat Nabawiyah itu tadi nomor berapa, Pak? Itu memang di sirah nabawiyah. Yang saya teruskan kan. Ya nomor Memang berapa? berpoligami betul. Betul, itu emang lebih dari 4 betul. Ya kan? Betul. Ya kan? Cuma kalau kita merujuk dalam Al-Qur'an, iya kan? Itu cukup 4 Anda lah. jangan lari-lari, belum dijelaskan tentang hadis nomornya, halamannya, kok merujuk Quran segala macam. Coba Enggak, karena gini. belajar itu satu-satu ya, satu poin selesaikan dulu. Betul, satu Pak poin Aceh. selesaikan dulu. Jangan lari-lari. Intinya, Agak enggak, Jangan intinya, Pak lompat-lompat, Aceh. jangan lompat-lompat, Pak Jangan Minal. lompat-lompat. Ya. Sekarang gini aja. Perbedaannya adalah bolehkah poligami atau tidak kan gitu. Intinya kan di situ, Pak. Bener nggak? Enggak benar. Bukan di kalau di Kristen kan tidak boleh berpoligami. Di Islam ya kalau memang Anda emang mempunyai karakteristik seperti itu ya silakan saja asalkan ya kan ada kaidah-kaidah yang harus dilakukan kan gitu, Pak. Tidak kemudian menutup pintu itu Kaidahnya semua. apa, Pak Minal? Kan gitu, Pak. Sekarang saya tanya ke Anda. Ya kan, oke Anda nggak boleh poligami, ya kan? Cuman di negara-negara yang nggak Islam, nggak non Islam lah sama aja. Kok masih ada orang-orang yang kemudian free sex lah, jajan lah, apa selingkuh ini kenapa gitu kan? Kalau Islam enggak, Islam harusnya lebih kesatria gitu. Kalau emang Anda suka dengan yang lain, Anda harus nafkahi dia juga gitu loh. Pak Minal harus misahin oknum dengan ajaran, Kesatria Pak. gitu loh, Pak. Bener nggak? Pak Minal harus bedakan ajaran dengan oknum. Ya, Pak Minal. Dibedakan. Kalau ajaran Kristen nggak ada, Pak. Kalau Bapak Saya bilang tadi teruskan ya. ada free sex Saya itu teruskan di Saya luar teruskan. negeri ya. Jangan jauh-jauh, Teruskan ya, Pak. ya. Oke. Yuk. Tadi masalah poligami dan non poligami sudah saya jawab. Ya kan? Sebenarnya kalau kita merujuk Al-Qur'an, ya kan Al-Qur'an pun bilang sebenarnya pun dari ayat sudah secara tafsir Allah pun kalau bisa ya satu saja. Pak Minal, saya mute dulu ya. Anda itu kalau menjawab harus jelas alasan jawaban Anda. Harus tampilkan dalilnya di mana, sumbernya dari kitab apa, contohnya bagaimana. Jadi jangan nyerocos saya menjawab dari Quran. Qurannya di mana ayatnya nggak jelas. Jangan membuat bingung penonton ya Pak Minal. Ya, Oke. ya jangan membuat bingung penonton. Silakan diperjelas. Kalau bicara. Saya pikir karena sudah jelas ya Pak Aceh. Menurut saya ya, kalau menurut saya karena sudah jelas. Karena gini Pak Aceh. Saya Sekarang mohon maaf begini, ya. Anda mengatakan sudah jelas-jelas apanya Muhammad, apakah ada ayatnya Muhammad bertemu dengan Allah? Di mana jelasnya Muhammad utusan Allah? Karena untuk ayat untuk bertemu Allah mungkin lebih ke arah ini Pak Aceh, lebih ke arah kita itu nyebutnya waktu itu di ayat surat ada namanya surat yang pergi ke apa ya namanya? Yang Isra Miraj. Jauh usah cerita Mi'raj, betul Pak Aceh, betul. begini. Isra Mi'raj. Jadi gini, jangan Anda menyerocos di sini tapi kosong gitu loh. Jadi Anda itu harus memberikan Betul. edukasi kepada penonton Justru, yang berbuah Pak Aceh, betul. gitu. Makanya kan- Sanggah, silakan Anda menyanggah apa yang dikatakan Muhammad Kaceh, tapi Anda harus tampilkan dalilnya, hadisnya gitu ya. Betul Pak Aceh. Iya. Silakan. Karena jujur saya sudah katakan tadi Pak Aceh ya, saya bukan orang yang kemudian apa namanya dari scholarship apa agama gitu Ya, pesantren, nggak apa masalah, tidak. nggak masalah. Yang penting begini, nggak perlu saya lebih ke arah gini, Pak Aceh. nggak perlu menampilkan background Anda. Betul. Saya sih, dari pembicaraan Anda saya sudah tahu background Anda begitu. Jadi tidak perlu jujur, saya bukan dari anu, tidak perlu itu nggak penting. Yang penting ini apa yang Anda katakan harus didukung dengan dalil-dalil perkataan Anda, harus didukung dengan sejarah-sejarah perkataan Anda. Gitu maksud saya. Apa yang Anda katakan, misalkan saya contoh nih, Anda mau berkata dari kata prase mobil.
Anda harus jelaskan tentang kepala mobil, ada kacanya, ada bodinya, ada bannya, terus Spion, yang ada kaitannya dengan setir. mobil, spion mobil, itu loh, setir mobil, pengemudi Ban mobil. Nah, jadi tidak jauh dari Jangan lari. sub, ya jangan lari-lari dari sub ya. Kalau Anda mau berbicara tentang kawin, misalkan kawin boleh dengan onta, menjinahi binatang tidak dosa, itu jelaskan itu ada Itu yang kaitannya. sebenarnya terlalu berlebihan Pak Aceh, ya kan Pak Aceh? Enggak, Itu yang saya Lo berlebihan katakan. kemana? Terlalu berlebihan gitu. Minal, ada dalilnya Pak Minal, Pak Kece. Enggak tadi. Gimana Pak lo? Aceh, ya bukan. Saya tadi kan bilang Pak Aceh tadi masalah berzina dengan onta kan terlalu berlebihan menurut saya gitu. Kalau menurut saya Lo terlalu ada berlebihan. dalilnya Pak Minal. Gimana Pak Minal? Saya yakin Pak Aceh itu tidak ada dalilnya gitu kan. Cuman mohon maaf, Pak Aceh Anda kan bilang tidak ada dalilnya. Enak aja Pak Minal. Bisa itu saya pasti tampilkan ya, tidak ada tenang ya. dalilnya. Pak Saya yakin Minal, itu. sekarang gini aja Pak Minal. Dengar dulu. Kita balik ke tema Ada. aja Pak. Balik ke Pak tema Minal aja ada Pak. dalilnya Pak Pak. Aceh. Menggauli Pak Aceh. binatang itu Pak Silakan, Minal Pak. itu tidak dosa Pak Minal. Jadi ada dalilnya. Gitu loh. Masa menggauli binatang pikir- tidak dosa? Nggak dibilang Tidak. Pak Timothy. Kembali ke awal ya. Nabi Muhammad katanya menjadi panutan. Panutan dari mana? Saya bilang ngawinin anak kecil. Oke, saya bertanya dulu sama Mas Minal ya. Boleh bertanya Pak Aceh? Siap. Boleh, silakan. Ya, makasih Pak Aceh. Salam sadar ya, dan Pak Agustus ya. Terima kasih Pak Minal, saya bertanya. Tadi Bapak mengatakan bahwa Muhammad adalah sebagai teladan. Kalau sebagai teladan Pak, kenapa dia membunuh semua suku Yahudi di Madinah ketika perang Khaybar dan menikahi Sofia, istrinya dalam satu hari, dan suami Khofifah dibunuh dan dicungkil matanya dan membunuh seluruh keluarganya. Pada hari yang sama, beliau menikahi Sofia menjadi istrinya. Apakah ini akhlak yang mulia, Pak? Mohon dijelaskan, Pak Minal, Oke, tapi dengan terima kasih, referensi ya. Pak Terima kasih. Timothy. Ya, terima kasih Pak Timothy. Saya pikir pertanyaannya menurut saya terlalu mudah Pak Timothy, ya kan? Jadi gini Pak Timothy. Pertama saya katakan di awal ya bahwa inilah kerennya Al-Qur'an kalau menurut saya gitu. Kerennya Al-Qur'an gitu kan. Ketika Nabi diperingatkan dalam kayak surat Abasa, surat apa. Kemudian scholarship sarjana Islam kemudian tidak kemudian membawa kitab-kitab baru, kanon baru gitu. Tidak perlu gitu kan. Ketika Nabi memang diperingatkan sama Allah, ya udah dikatakan aja kepada umat-umat setelahnya. Dia bilang memang manusia seperti itu. Mengenai pembunuhan itu memang dalam masa Rasulullah itu memang ada beberapa perang. Itu tadi Pak Kaja juga punya bukunya, itu Surah Nabawiyah. Untuk Pak Timothy dan teman-teman Kristen lainnya, saya cuma bilang begini, silakan telanjangi Islam, silakan gitu loh kan. Saya senang gitu loh. Cuman kemudian harus Pak Minal, saya potong sebentar Pak Minal. Sebentar saya potong Pak Minal. Kalau Anda mengatakan itu adalah akhlak yang mulia, sejak abad 1 Pak, setelah Yesus Kristus, tidak ada lagi peperangan Pak, dan mengaku Nabi utusan Tuhan yang benar, utusan Tuhan yang kudus dan yang suci. Perang dunia 2 apa itu Pak? Sebentar Pak, sebentar. Itu beda politik. Jadi gini Pak Minal. Setelah abad pertama, setelah Yesus Kristus Tuhan, tidak ada nabi, tolong dicatat, tidak ada nabi, rasul, raja, siapapun yang mengaku dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Elohim, Allah Abraham, Ishak, Yakub, melakukan pembunuhan oleh karena ajaran dari yang Maha Kuasa. Nah ingat, peperangan bagaimana kalau contoh misalnya Portugal, Amerika Serikat, mereka akan menjajah. Iya, coba kenapa kemudian umat-umatnya berperang? Sebentar. Itu politik, Pak. Mereka, adakah orang Raja Belanda, Jepang, Portugis, Spanyol mengaku? Dengar dulu sebentar. Adakah bangsa Belanda? Dengar dulu sebentar, Minal. Adakah bangsa Belanda, bangsa Portugis, bangsa Amerika yang melakukan penjajahan terhadap banyak negara mengaku mereka berasal dari Tuhan? Itu murni politik, ya. Tapi beliau Muhammad itu mengaku utusan dari Tuhan, melakukan pembunuhan yang keji, menyebarkan agama, merampas, merompak, membunuh dan berzina. Itu katanya itu dari Tuhan gitu loh. Oke. Loh, Bapak ada di suratnya loh. Saya tidak berkata-kata sembarang. Apakah itu beliau tidak berzina dengan Maria Koptik? Iya, silakan. Apakah? Silakan. Saya tanya dulu Pak Minal. Berapa kali Muhammad melakukan pembunuhan, peperangan dan memimpin perang di dalam menyebarkan agama Islam? Mohon jelaskan. Oke, saya jawab Pak Timothy. Saya teruskan bahwa memang terjadi peperangan, memang saya katakan di Sirah Nabawiyah pun tidak pernah ditutupi, memang terjadi peperangan, iya kan? Memang terjadi peperangan. Cuman khusus untuk mengenai perang dengan Yahudi. Atas dasar apa beliau melakukan pembunuhan dan peperangan? Pak Timothy, ini gini Pak. Jadi gini Pak Timothy harus mengikuti sejarah Pak, sejarah di kalangan. Ngerti Pak. Saya bertanya. Anda saya mau jawab, Anda. Pak. Oke, saya diam.
Oke, atas dasar apa beliau melakukan peperangan itu di dalam menebarkan siar agama Islam? Apakah itu suruhan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau apa? Silakan Pak Minal. Oke. Pak Timothy, saya katakan ya bahwa itu jelas di Surah Nabawiyah, ya kan? Peperangan-peperangan itu memang terjadi. Khusus untuk Bani Yahudi di Madinah waktu itu. Karena dia melakukan pelanggaran perjanjian perdamaian ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Di Madinah kan tidak ada munculnya Nabi Muhammad ke Madinah, ya kan? Adalah seluruh persetujuan dari seluruh suku-suku di Madinah waktu itu, termasuk suku-suku dari Yahudi, ya kan? Kemudian mereka mengangkat Nabi Muhammad untuk menjadi seperti pembesar lah di kalangan Madinah, ya kan? Ada perjanjiannya tertulis gitu kan. Kemudian Yahudi ini selalu berkhianat Pak Timothy, berkhianat, kemudian beberapa kali didiamkan, akhirnya kemudian Rasulullah mengambil udah ini nggak bisa didiamkan, begini, selalu berkhianat ini dan itu, bahkan dari beberapa suku-suku Yahudi di situ di Madinah tersebut. Dalilnya di mana itu Pak Minal? Dalilnya? Jangan-jangan itu cuma cerita Ustadz Anda, gitu loh. Loh. Pak Kaisar, ada Pak Kukace di situ Pak, baca Surah Nabawiyah. Pak Minal, saya potong sedikit ya Pak Minal. Sudah saya jelaskan, Pak Timothy. Sebentar Pak. Saya jelaskan ya. Itu di Surah Nabawiyah ada jelas. Bahkan nih, sorry ya, saya ngomong di komputer. Saya ambil Surah Nabawiyah dari teman Anda kalangan Kristen, ya. Tolong baca baik-baik. Ya kan, itu Surah Nabawiyah dari tim Anda yang buat. Emang ada peperangan dan dia benar-benar mengikuti situasi Arab waktu itu, gitu loh. Ya, jadi memang ada peperangan, betul, saya setuju, gitu kan. Cuman Anda jangan gimana ya, melihat itu dari banyak sisi gitu loh Pak. Jangan dari sisi yang kemudian. Sini, saya jelaskan dikit ya Pak Minal. Maaf saya potong ya Pak Minal ya. Kita sharing ya, apa kita diskusi. Oke Pak. Pak Minal harus mengerti dan menelaah. Sejak Tuhan Yesus Kristus lahir, ya tahun ke-1 Masehi, ya seluruh bumi ya hidup di dalam peperangan. Memang betul, ada kerajaan, ada ini, ada negara, ada invasi, bahkan sampai tahun 65 sampai tahun 40 masih ada peperangan. Tapi ingat, itu adalah politik Pak. Misalnya Jepang menjajah Indonesia, tapi orang Jepang, raja-raja Jepang, raja-raja Belanda, raja-raja Portugis, raja-raja Inggris tidak pernah mengaku kami disuruh oleh Tuhan. Murni perdagangan, murni itu merampas milik negara orang lain, menguasai seperti Belanda, Jepang, dan yang lain-lain juga. Nah, yang menjadi kendala adalah, yang menjadi kendala Pak Minal, beliau Muhammad itu kan Nabi, Rasul. Atas dasar apa beliau melakukan pembunuhan orang dia Nabi Pak? Nabi itu kan kudus, suci, harus memberikan perdamaian, karena dia utusan Tuhan Pak. Jadi Yesus berkata, setelah aku akan timbul nabi-nabi palsu Pak yang melakukan pembunuhan seperti itu. Jadi Bapak jangan samakan dengan orang-orang yang menjajah negara-negara lain, yang menginvasi negara-negara tertentu dengan beliau, dengan Muhammad. Berbeda Pak. Paham Pak? Tapi kecuali kalau Bapak mengiyakan dan mendeklar, oh ya Muhammad itu bukan utusan Tuhan, dia hanya panglima perang. Oh ya oke, saya setuju. Gitu maksudnya Pak. Silakan Pak Minal. Tidak. Kalau saya meyakini bahwa Nabi Muhammad itu memang Nabi Pak. Pertama kan saya tantang ke kalian. 2000 tahun gitu kan. Ya kan 2000 tahun loh Pak Anda sudah dikasih waktu. Kok tidak bisa menyatukan kanon Jadi wahyunya yang mana, yang catatan sejarah yang mana gitu loh Pak. Ya kan 2000 tahun loh. Ya, Bapak udah lari-lari lagi. Nah, oke Pak, kita berbicara tadi mengenai Muhammad. Sekarang Bapak masalah kanonisasi ini gitu loh. Saya diam ya. Kita tadi kan berkata, Pak Minal kan tadi ngomong bahwa Muhammad itu adalah utusan gitu loh, dia berakhlak yang mulia, membawa sesuatu. Jangan disaut-saut Pak Minal kalau lagi ngomong orang, Pak Minal. Pak Timothy lagi ngomong, Pak Minal jangan udah saut-sautin. Ya. Oke, Pak Minal saya tambahkan dikit Pak Minal, nanti tambahin yang lain. Kan yang menjadi persoalan Pak Minal, Muhammad itu dianggap oleh orang Islam itu sebagai nabi dan rasul yang datang dari Tuhan, yang diutus. Nah, tentunya dia tidak melakukan pembunuhan Pak, suku Yahudi di Madinah dan dibunuh semuanya. Bahkan menikahi Sofia, bahkan suaminya dibunuh. Baca nanti bukunya ada itu Pak. Ya, jadi ini kan yang berbicara masalah akhlak Pak. Kecuali Bapak bicara masalah Hitler. Oh, Hitler itu benar-benar memang membunuh suku Yahudi karena memang Hitler itu kejam. Dia tidak mengaku dia berasal dari Tuhan. Dia murni politik Pak. Ya, berbeda gitu loh. Sama seperti Belanda, ya Jepang menguasai Indonesia itu 350 tahun Belanda menjajah kita, 3,5 tahun Jepang menjajah kita. Portugis juga melakukan, Inggris juga melakukan yang sama. Tapi negara-negara tersebut, raja-raja yang menjajah kita itu tidak mengaku mereka berasal dari Tuhan, dan itu bukan perintah Tuhan. Yang menjadi masalah adalah Muhammad melakukan pembunuhan itu adalah untuk menginvasi dan menebarkan agama Islam, dan itu perintah Tuhan. Paham Pak? Gitu loh. Jadi Bapak harus bisa membedakan loh, mana politik, mana wahyu, mana aturan, mana perintah dari yang Maha Kuasa gitu Pak Minal. Lanjut teman-teman. Oke, jadi ya
ya Pak Timothy, menurut saya harus bener ini Pak, dalam artian harus benar-benar bertabayun lah Pak. Dalam artian, memang saya mengatakan tadi, kan benar terjadi perang. Bahkan untuk Pak Kaisar Agustus Pak, saya sarankan Pak, jadi mengenai dalil Pak, Bapak tolong baca bukunya Karen Armstrong Pak. Dia sarjana dari saudaranya Bapak, mungkin ya saya nggak tahu Katolik atau Kristen, tapi dia menulis buku mengenai surah Nabawiyah. Dia Gitu loh. agnostik Pak, agnostik, kemana mau dipercaya? Ya, Pak Minal, justru. saya tanya dulu Anda dengan jujur, apakah Muhammad melakukan pembunuhan banyak orang selama dia jadi nabi? Iya mungkin iya. Ya kan? Mungkin iya. Harus Bapak berkata dong bahwa beliau juga. Ya kalau Ya. berperang ya iya. Ya kalau berperang ya iya. Saya jawab iya gitu loh. Pak. Cuman gini loh, Pak. Berarti Karena gini loh, beliau gini loh, Pak. berarti beliau pembunuh ya? Iya Pak. Tapi Pembunuh manusia ya? Ya udah Iya, dijawab betul, tuh, Pak. Pak. Iya katanya Pak Timothy. Oke. Saya boleh Ya. ikut Lanjut Pak diskusi, Cita Timothy? Ya. Kita sudah dapat poinnya. Dia sudah mengaku. Maaf dulu. Memang iya, cuman kan gitu, Pak. Kalau Pak Minal, tunggu Pak Minal, tunggu. Saya baru ngomong nih. Kalau Bapak bilang suruh baca Karen, Bapak juga suruh baca Salman Rushdie, Pak. Mau, Pak? Mau. Nggak masalah, Itu orang Muslim masalah. juga, Pak. Hah? Nggak masalah, Pak. Nah, itu. Pak Agustus kita sudah dapat poinnya tadi. Pak Binal sudah mengakui Muhammad adalah pembunuh manusia yang keji. Silakan Pak Cita Clear Tidak dilanjut. dong. Ya. Tidak Amin, dong. amin. Pak Minal boleh diskusi, Pak? Enggak, oke Pak, saya satu dengan Pak Timothy dulu. Enggak, sudah selesai tadi. Bapak tadi mengatakan, tadi kan Pak Kaisar mengatakan bahwa ada ajaran di Islam ini untuk menggauli binatang. Bapak bilang itu keterlaluan, nggak mungkin, kan begitu? Kan begitu ya, Pak? Bapak nggak yakin itu ajaran ada, Pak? Itu kalau Bapak bahas itu nggak level, Pak. Udah nggak level. Oh, nggak level. Itu ajaran Bapak loh, Pak. Itu nggak level, sorry. Ajaran nggak Bapak level, loh, Pak. nggak level, sorry. Ini loh, Pak. Bentar. Di hadis Sunan Tirmizi 1375 loh, Pak. Sorry. Ada Itu ajarannya, nggak level. Pak. Kok nggak level? Ini kita Bapak, Pak. Ajaran Bapak. Nggak level gimana? Ini ajaran Bapak, Pak. Barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Pak, di bawah di state lagi. Hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Dan yang paling utama, Pak, hadis ini menjadi pedoman amal, Pak. Menurut para ulama, pedoman amal, Pak. Jadi bapak-bapak itu disuruh menggauli binatang, Pak. Luar Kok nggak biasa. level? Boleh saya Kok nggak jawab? level? Kok nggak Boleh saya level? jawab? Ya, boleh saya jawab tidak, Pak? Silakan. Oke. Untuk Pak, nama Chiller bukan nih, Pak? Chiller ya? Pak Chiller. Untuk yang masalah ini, Pak, ya kan? Mohon maaf ya. Ini saya bilang mohon maaf. Itu kan masalah yang pertama harus ditabayun, Pak. Saya kan nggak bisa serta-merta percaya dengan Anda dong, Pak Chiller, ya kan? Bener nggak? Ya kan? Saya kan benar-benar harus tabayun mana hadisnya, bukunya mana. Saya harus nanya-nanya ke ustadznya, ya kan? Bener nggak? Ya kan? Saya kan juga nggak harus langsung satu pintu percaya kan. Pertama itu, Pak. Yang kedua, Ya. ini kan bukan sesuatu yang pokok ajaran agama, Pak. Ya kan? Sumber pokok kan bukan salah satunya bukan ini yang pokok gitu, Pak. Ya kan? Kalaupun ini benar, misalkan benar, saya bilang misalkan benar, Pak. Misalkan benar. Ini kan bukan poin inti agama, Pak. Ya kan? Bukan poin inti. Yang ketiga, kan saya bilang dari tadi, Pak. Anda saya kasih waktu 2000 tahun loh, Pak, untuk menyatukan ya apa tuh? Yohanes, Markus, Matius di kanon. Kok nggak selesai gitu loh, Pak? Yang saya tanya itu catatan sejarah atau wahyu gitu loh, Pak. Bener nggak? Oke, Iya kan? berarti Bener gini, nggak? Pak. Berarti Itu gini. catatan sejarah atau wahyu? Oke, Kalau oke. daripada Anda menghina agama orang, Anda kongres dulu. Menghina, Pak. Waduh. Bapak jangan bilang kita menghina. Bapak jangan bilang kita menghina, Pak. Pak, berarti kalau Bapak Jangan bilang mengatakan kita menghina, Pak. kalau Bapak mengatakan kita menghina, Sunan Tirmizi inilah yang menghina agama Bapak, Pak. Betul, Paham nggak, Pak? betul. Bukan saya hanya membacakan apa yang tertulis, Bapak. Di sini, Pak, di hadis ini disebutkan, Pak Chiller. ya. Oke lah, intinya sih untuk hari ini Sebentar, Pak. Bapak jangan kabur dulu, sebentar. Jangan kabur dulu, Pak. Jangan kabur dulu. Di sini kan Bapak bilang ini tidak menjadi patokan. Di sini, Pak, dijelaskan bahwa hadis ini menjadi pedoman amal, Pak, menurut para ulama. Bapak mau ngikuti amal yang mana lagi, Pak? Dan Betul, hadis Pak. ini lebih sahih daripada hadis pertama, Pak. Jadi saya sarankan kalau Bapak punya kucing, punya anjing, gauli dulu itu, Pak, gauli. boleh saya jawab, Pak? Jadi Iya, baru Bapak menjalankan ajaran Bapak gitu loh, Iya, Pak. Dan betul. saya Jangan tidak ada bilang menghina, Pak. Boleh saya jawab, Pak? Jangan bilang menghina, Bentar, Pak. Kita tidak ada menghina, Pak. Bu, ini yang menghina bukan yang ini, Pak. Sorry. Aduh, Pak. Bapak Yang cari, menghina bukan yang ini, Bapak Pak. cari, Yang menghina tadi Bapak, Pak Kade itu kan bilangnya katanya. sebentar, Pak. Bapak ini cari bukan di, menghina, bukan. Yang ini bukan menghina, bukan. saya ada kasih linknya, Pak. HTTPS
cari hadis.com/sunan_tirmizi/1375. Bapak pergi ke Ya. situ. Di situ Ya. jelas ada ayatnya, ada hadisnya. Perawi-perawinya juga disebutkan lahir tahun berapa, Benar. kemudian hidup di masa mana, ada semua Pak. Jadi kita nggak menghina Pak. Saya hanya Iya. menyampaikan bahwa inilah kebenaran ajaran Islam Pak. Pak Tilar. Ya, Yang poin menghina bukan ini, Pak. ya kan? terserah. Bapak tadi kan Bukan, mengatakan yang poin menghina. menghina bukan yang ini, bukan. Maksudnya kan Oke. ketika kemudian tadi Oke. menyebutkan Nah, tadi kan bahwa itu Bapak adalah bilang, setan, nah, Bapak itu kan yang Bapak tadi, tadi wah, itu keterlaluan gitu loh, Pak. Bapak tadi kan diskusi sama Pak Kaisar mengatakan bahwa menggauli binatang itu keterlaluan. Ini ajarannya Pak. Bapak harus ikuti. Kita bukan Tadi bilang, mengada-ngada. Nggak ada dalilnya. Saya bilang ada dalilnya Pak. Saya bilang tadi. Ada. Ini Iya. Bapak ikuti ajarannya. Bapak punya binatang berapa ekor di rumah sekarang Pak? Saya tanya. Ada anjing, Sudah berapa? kucing. Sudah berapa digauli? Bapak sudah gauli berapa banyak? Berapa ekor Pak? Itu dulu. Pak Aceh, benar. mana Pak ini? Karena Pak ini Aceh, pedoman, Pak Aceh. ini pedoman amal Pak. Pedoman Pak Aceh. amal menurut para ulama. Bapak jangan kabur-kabur Pak Aceh, dulu. Pak Kita Pak Kaci ada Pak, ada di situ. Orang Kita begini bahas nggak ini ada, dulu. Pak Aceh. Ini dulu Pak. Bagi terima Dulu, telepon. Pak. Nah, ini dulu Pak. Tanya. Ini kita Kongres, bentangkan Pak, ya. dulu. Udah Pak, Ya. kongres dulu Pak. Kongres dulu Hah? ya. Kongres Apa? kitab disatuin. Disatuin apa? Dengan kitab ini? Kongres Pak, kitab dulu satuin. Nauzubillah min jalik, ini kita Pak. Nauzubillah min jalik. saya menggauli binatang, ampun deh Pak. Kayak enggak mending ke lubang pintu Pak. Dan itu menjadi pedoman ya, pedoman amal ya. Pedoman amal Pak. Pedoman amal. Aduh. Makanya Pak, siapa nama Minal ya? Anda lakukan ini Pak, baru Anda muslim sejati. Gitu loh. Benar. Benar Pak Binal. Gimana Pak Binal? Iya. Sorry Pak, buang waktu Pak. Gimana Pak? Apa? Buang waktu. Kok buang waktu? Ini Iya. hadis Anda kok dibuang waktu. Aneh Enggak, terus kamu ini ini. kan- Anda ini terus Pak, enggak ada yang lain Pak. Oh, ada Ayo, sebentar, ada. bentangkan. Ada. Iya, Ada ya, Pak, masa bentar. gitu, Banyak, nggak level, bos, banyak ya. Pak. Oh, enggak level. Bentar, enggak Pak, level. jadi Oh, ya. Ya, Silakan. Ini Pak, ini Pak. Ya. Saya mau sampaikan kekejamannya seorang Muhammad Pak. Ini Sahih Bukhari 1405. Waduh. Ya. Bahwa ada sekelompok orang dari Urainah yang sakit terkena udara dingin kota Madinah. Maka SAW mengobati mereka dengan memberi bagian dari zakat unta yang mereka meminum susu-susunya dan air kencingnya. Bapak udah minum air kencing unta belum Pak? Ini ada di sini. Namun kemudian orang nggak bisa itu dibikin gemuruh, membunuh payah. penggembala unta tersebut dan mencuri unta-untanya sejumlah antara 3 hingga 10. Pak Maka Aceh, gimana SAW nih anak buah Pak Aceh? mengutus seseorang. Pak Aceh. Aduh, anak buah Akhirnya, Pak Aceh. Sebentar Mencuri Pak, loh. bacakan dulu. Akhirnya Ya. mereka dibawa ke hadapan Muhammad. Apa yang dikerjakan Muhammad Pak? Lalu Muhammad memotong tangan dan kaki mereka. Bayangkan Pak, Waduh. dipotong tangan dan kaki nih Pak. Kurang, Kemudian Pak, kurang mencong- kejem Pak, yang kejem lagi Pak. Yang mencongkel kejem. mata-mata mereka dengan besi panas. Jadi Waduh, kaki sudah nggak ada, tangan sudah nggak ada, congkel mata Pak. Lalu Waduh, menjemur kejam sekali ya. mereka di bawah panas dan Kurang kejem. dicuci dengan obat-obat. Ngeri. Gemurpat, Bos. Ngeri. Ya Allah, nauzubillah Kejam. min jalik. Ini ajaran gila. Ya Pak. Kurang Waduh, kejem, Bos. ngeri ya. Habis bikin gemurpat, kurang kejem. Oh, itu sahih ya, sahih Bukhari ya. Sahih, lagi yang Pak, kejam. sahih. Hadis ini juga dikuatkan oleh Abu Kalabah dan Humaid dari Sabit dari Kejam Anas. sekali ya. Kongres Kejam, dulu, kongres. kejam Pak. Ini Kejam. Ini jahat banget ini. Ngeri. Pak Minal, Bapak Ngeri. tahu nggak kalau Muhammad itu LGBT Pak? Kongres dulu, Bos, kongres. Pak tenang Pak, tenang. Bapak tahu nggak? Saya bentangkan Pak, banyak hadis Pak di sini Pak. Yang banyak, Bos, yang banyak. Yang Bapak banyak. tahu nggak LGBT Iya, dia Pak? yang banyak, Bos. Pokoknya saya tungguin biar gemurpat ya. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min jalik. Bilal aja tertawa loh. Pak Tilar. Ya, Pak Tilar. ya Pak. Iya. Ente bisa selevel ngomong sama gua kalau bisa nerangin. Kenapa? Kita tidak tahun menerangkan itu Pak, waktu. kita Enggak, tidak 2000 menerangkan tahun, apapun, kita 2000 hanya tahun yang lalu. Ya udah, membacakan berarti nggak level, Bapak. Iya, berarti enggak level. Kita harus Kami udah kongres selesai, dulu. nggak ada ininya. Kamu yang nggak Pak level. Killer. Alkitab kami udah Pak selesai. Killer, Iya Pak. Pak Killer, tadi ini yang saya sampaikan kepada Pak Bilal. Ini kan terjadi di kota Madinah. Beliau membunuh semua Yahudi dan mencongkel matanya dan memotong kakinya. Ini yang disampaikan tadi saya Bukhari tadi. Beliau Lebih sadis, lalu lebih menyanggah sadis. gitu loh. Sadis. Tapi saya Lebih bersyukur kepada Pak Bilal, dia memiliki integritas dan jujur. Tadi Ya. saya salut. Saya berterima kasih buat Pak Bilal, Anda mengakui bahwa Nabi yang mulia itu pembunuh. Ya saya bersyukurlah Anda Mati-mati bisa jawab. punya integritas lah. Artinya Bapak Halo, tidak Pak Mati. menyanggah bahwa memang beliau membunuh banyak orang. Itu saja sih. Lanjut Halo, Pak Pak Killer Mati. dan Pak. Iya, Ini iya. punya Pak. pertemuan dia. Halo Mati-mati. Halo? Ya, silakan Pak, silakan.
Iya, saya jujur sih lebih cocok diskusi dengan Pak Timothy, jujur sih lebih cocok. Orangnya jelas gitu kan. Kalau Pak Siler gimana ya? Jujur nggak sih, jelas, Pak? gimana ya? Oh jelas, Pak Ciler kelar. Dia memberikan referensi yang valid, Pak. Valid. Iya, Ya. sekarang gini aja Pak. Saya tantang kalian semua ya. Pak Kace, Kaisar Agustus, Timothy, Dinamik, Ciler, semua saya tantang. Seluruh Kristen di seluruh dunia miliaran saya tantang. Oke, biar level sama saya Pak, biar level. Gitu kan. Tanggapannya, 2000 Pak. tahun bos, 2000 Halo, Pak, tahun gitu kan. tanggapannya. Saya boleh ngomong kan nih? Ya kan? Iya, silakan. Tantangannya apa, Iya Pak? kan? Tantangannya. Tantangannya. Silakan. Saya nggak masalah Pak Ciler mau nelanjangi Islam. Saya nggak masalah. Saya emang sakit hati enggak. Saya murtad ya, itu murtad terserah kan. Saya harus fair. Orang mau murtad silakan, orang hidayah kan dari Allah, dari Tuhan kan. Mau murtad silakan. Enggak, Ngapain saya Allah, pusing? Allah itu menyesatkan, Pak, bukan hidayah, Pak, menyesatkan dia, Pak. Oke, Pak Timothy. Ya oke. Boleh saya terusin Pak, ya kan? Iya, Saya silakan. jawab, saya cuma nanya doang Pak, ya kan. Saya sih nggak mau ribut gitu kan. Enggak ada yang mau Tolong, ribut, ya kan? Pak. Enggak ada yang mau Iya ribut. tolong Iya. gitu kan. Bisa nggak sih Pak? Anda kan harus best of kitab gitu kan, iya kan? Ya kan ini kan best of kitab, Pak. Ini kan hadis, Matius, Pak. Markus, Pak. Ini kan hadis, Pak. Sebentar, Pak. Matius, Bapak makin panjang Yohanes. Oce. Saya Iya kan? sampaikan. Tadi kan saya katakan Itu bahwa bisa jadi satu gitu, Pak. Iya kan? bahwa Muhammad Kita itu harus LGBT, bicara, Pak. atau kita Bahwa benci gitu. bahwa Iya kan? sebentar, Pak. Bahwa Iya. bahwa Muhammad itu LGBT. Betul, Pak Pak. Kace bisa tampilkan hadis saya, Kalau Pak. mah, Sekalian ini saya. kalau emang Anda belum bisa jawab, yang tadi 2000 tahun nih. Ini 2000 Nih. tahun nih. Sampai sekarang nggak berubah. Kitabnya ada berapa banyak banget gitu kan. Injil udah selesai, Pak Minal, udah selesai. Oke. Kalau Anda belum bisa Ayat jawab, saya bilang Al-Quran. itu nggak level. Aminah. Sorry gitu kan. Saya Paminal, sorry gitu. Paminal. Ini ayatnya di Quran surat 3 Al-Imran ayat 54. Di sini dikatakan Allah itu adalah pembuat tipu daya. Jadi yang tertipu ini Paminal. Yang belum mau ikut Yesus ini tertipu. Begitu. Oke. Ini ayatnya. Boleh saja Pak Kace? Nah, nanti dulu. Oke, terima Nah. kasih Pak Kace. Sekarang ini ya. Kalau ngobrol sama Pak Kace kan enak. Pak Kace, Timothy masih enak. Yang benar ini. Nah, itu yang benar harus Anda ikutin, ya. Di sini jelas orang yang dekat dengan Allah terkemuka dunia akhirat itu Isa, bukan Muhammad. Nah, Anda mengikuti Muhammad berarti salah. Nah, ini dalilnya jelas di Quran. Orang yang dekat dengan Allah terkemuka dunia akhirat itu dalam Isa, ya. Udah jelas ya, Pak Mina. Jadi Anda kapan mau nyadar Muhammad tidak ada dekat dengan Allah. Tapi Isa dekat dengan Allah, begitu. Karena jelas ini ayatnya. Apakah Anda mau tolak ini ayat Quran? Gitu ya. Ini jelas. Nah, jelas ya. Isa itu adalah terkemuka dunia akhirat. Bukan saja di dunia dia terkemuka, tapi di akhirat juga. Nah, Betul Pak, saya setuju saya Pak. Setuju. Ya udah. Kalau sudah setuju Anda tinggal dibaptis ya. Kalau nggak dibaptis nggak salah nih. Saya pikir malah aneh Pak Kace. Nah, Saya pikir malah aneh. Anehnya gini Pak Kace. Anehnya begini Pak Kace. Anda kan tidak setuju dengan Islam, tidak setuju dengan Al-Quran. Kenapa Anda kemudian, ya kan, mencari kebenaran dari Al-Quran? Kan aneh gitu loh Pak Kace. Bener nggak? ya kalau saya kan petunjuknya Siapa yang minta kebenaran? Nggak ada. Kebenaran. Hmm. Kebenaran dari Al-Quran Ini, kan agak aneh gitu. Saya, lucu. saya bisa mengenal Yesus itu karena Al-Quran. Karena Quran itu petunjuk bagi manusia, bukan bagi umat Islam. Quran itu petunjuk bagi semua manusia, ya, bukan bagi umat Islam. Tidak ada. Berarti Pak umat Kace Islam. setuju ya Al-Quran itu sebagai petunjuk Iya. Pak ya? Oh iya, Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, bukan bagi Alhamdulillah. umat Islam. Pak Kace bagus tuh. Oke. Terus permasalahannya apa? Minal ini mengikutinya kata ustad, kata ulama, kata hadis. Nah ini yang membuat repot Minal. Disuruh ngikutin Quran malah ngikutin hadis, ngikutin ulama gitu. Nah silakan Ya. dibahas. Ya, Pak Kace. jadi Sorry, Pak Minal, jangan pergi dulu Pak. Pak Kita Kace. enak diskusi. Nggak, Jangan sorry, dulu. Pak, jangan, Pak. Sorry, Saya jangan, pernah jangan. melihat Rasulullah SAW mengisap lidah atau mulut Al Hasan bin Ali, Pak. Isap lidah laki-laki, Pak. Laki-laki main isap-isapan ini, Pak. Wah. Nah, diperkuat lagi, Pak. Diperkuat lagi dengan hadis berikutnya, Pak. Diperkuat lagi, Pak. Pak, diperkuat lagi dengan hadis berikutnya, Pak. Ini, Pak. Ya. Ini Pak, ya, ini Ya. Musnad Ahmad 3684. SAW bersabda, seandainya diperbolehkan bagi kau menjadikan seseorang sebagai kekasih, niscaya aku akan menjadikan Ibnu Abu Kuhafa sebagai kekasih, Pak. Laki-laki kekasihnya Muhammad, Pak. Ini yang Anda bilang Nabi, Pak. Ampun deh. Belum, Pak. Belum. Aduh, Bapak ini. Belum, Pak. Jadi ini kita bacakan Pak dari Musnad Ahmad 3684 dan ini kitab Anda, Pak. Kitab Anda bukan kitab siapapun. Kita bukan menghina. Tapi kalau Bapak katakan Muhammad itu harus menjadi patokan, Bapak cari laki-laki untuk jadi istri Bapak, Pak. Biar ikut jadi ini. Kemudian Bapak isap lidah laki-laki, Pak. Selesai. Gitu, Pak. Itu baru menjalankan Maaf, Pak ajaran. Timothy, maaf, Ya. maaf nih.
Jadi yang sudah semua disampaikan oleh rekan-rekan kami Pak Minal, balik ke pembicaraan Pak Minal yang sebagai panutan itu apa pantas kita mengambil contoh sosok seperti ini? Ya, yang diterangkan oleh Pak Cinder, saya pikir saya perlu tabayun dulu, Pak. Pak, kalau tabayun silahkan. Itu ada linknya Pak. Saya tulis semua. HTTPS. Kan saya udah bilang pakai cara Ya, kan. Saya bilang, silakan, saya silakan telanjangi Islam. Saya malah suka gitu loh, senang gitu loh. Pak Minal, saya tambahin Jadi saya dikit nggak Pak, perlu ini masukan. Tapi kan saya Ya. gitu loh, Bos. Enggak, pertama saya terangin ya. Oke. Intinya telanjangilah Islam karena di situ nabinya diperingatkan oleh Allah pun ditulis, tidak kemudian ada kitab-kitab baru gitu loh, ya kan? Ada kitab inilah, kitab itulah, Injil Markus enggak perlu gitu loh. Paham enggak? Ya kan? Enggak perlu ada Injil Markus, Injil Allah apa banyak orang gitu kan. Ditulis gitu, tidak perlu dipalsu-palsukan gitu loh, Bos. Bener enggak? Pak. Bapak udah pernah tahu nggak? Bapak udah pernah tahu nggak bentuk Jibril seperti apa, Pak? Bentuk Jibril, jangan gila dulu, Pak. Pak, jangan gila dulu, Pak. Bapak udah tahu Gila nggak? dong Pak. Iya, bentuk Jibril seperti apa, Pak? Bapak kan masukkan Jibril ini belum gitu. Kongres, dikasih waktu 2000 tahun juga loh, padahal. Loh, Raja Salman Ya. aja mau rubah Al-Quran lo. Lebih tinggi dong Oke. dari Allah lo. Gimana lo? Pak, ini saya 2014 Pak. ayat. Ya Pak Timothy. Sebelum dibacakan Pak Cica Killer, Pak Bilal. Halo Pak Minal. Halo Pak. Masih ada nggak orang? Ya, oke. Ya, gini Pak. Jadi hadis-hadis ini Pak Bilal, kita harus akui loh Pak. Bapak harus jujur mengakui bahwa hampir 90% ya orang Indonesia itu tidak memiliki hadis Sahih Al-Bukhari Pak di dalam rumahnya. Hadis Sahih Muslim Tirmizi karena bukunya mahal Pak. Dan saya percaya juga ya, saya yakin Bapak tidak memiliki hadis-hadis ini di rumah Bapak. Jadi memang Pak, itu tertulis, kami tidak menambah, tidak mengurangi, tidak menafsirkan dan tidak membuat kesimpulan Pak. Tapi banyak sekali memang Pak, ajaran-ajaran yang aneh memang tadi. Jadi tidak menghina. Nah, yang kedua Pak Bilal, Bapak harus mengakui Pak, orang Indonesia itu, saudara kita umat Muslim yang di seberangnya Bapak lah ya, itu banyak sekali tidak mengetahui hadis Pak. Banyak sekali. Ketika diterangkan seperti ini Pak, majunya teknologi informasi, semua tidak siap Pak. Makanya mengatakan, oh itu palsu. Benar-benar itu ada. Coba saya serankan ya, saya tantang Bapak ya. Bapak pergi ke Gramedia lah atau toko buku-buku Muslim. Bapak beri buku-buku hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua ada di sana Pak. Tapi memang agak mahal Pak. Agak mahal, bisa sampai jutaan, kan begitu. Jadi kebanyakan Pak, hampir 98% rakyat Indonesia itu, khusus yang Muslim yang ke masjid itu, kita hanya menerima dari ustadz-ustadz. Ustadznya juga mungkin tidak ada bukunya Pak. Jarang baca gitu Pak. Bahkan dipastikan itu mereka tidak pernah baca. Nah ketika misalnya ditampilkan seperti Siler ini, banyak orang tidak menerima gitu loh Pak. Jadi Bapak harus jujur. Jadi saya setuju kalau Bapak tabayun, ya carilah itu sejelas-jelasnya diterangkan di sana. Karena memang ajaran ini bukan ajaran dari Tuhan Pak. Aneh. Boleh saya jawab Pak Timothy? Ya, lanjut Pak Kiler. Sering-sering lah ke sini biar. Saya dulu Pak. Enggak, kalau Pak Cinder saya sorry. Pak Timothy, Jadi begini Pak. Pak. Jadi begini, yang punya room ini Pak Kece, saya masih ada di sini, berarti saya berhak bicara. Ya, ini dari Musnad silakan. Ahmad 2812. Ya. Jadi bapak-bapak kan tidak tahu bentuk Jibril itu seperti apa, Pak. Di sini dijelaskan, Pak, bentuk Jibril itu seperti apa. Nabi SAW meminta kepada Jibril agar bisa melihat dalam wujud aslinya, Pak. Maka Jibril mengatakan, memohonlah kepada Tuhanmu. Maka Muhammad pun memohon kepada Tuhannya. Lalu muncullah warna hitam dari arah timur. Kemudian naik dan menyebar. Ketika Nabi SAW melihatnya, beliau pingsan. Lalu Jibril menghampirinya, kemudian membangkitkannya dan mengusapkan ludahnya pada bagian dalam kedua rahangnya. Tadi malam Pak. Ini Pak Ciler. Kok dongeng? Ini bukan dongeng Pak, ini sahih Pak. Bapak jangan bilang dongeng. Oh, Berarti sahih, Bapak mengatakan ini kitab dongeng. Kalau Bapak mengatakan ini dongeng, ini Sahih Musnad Ahmad 2812. Bisa dicari di linknya di https://charihadis.com/musnad_ahmad/2812. Silakan diketik di googling. Warna hitam ya. Warna hitam. Jadi tadi malam Pak Timothy, saya pun iseng nonton film horor Pak. Kaget saya Pak. Berarti ini yang dibilang itu, ya kan? Tiba-tiba Pak di film itu Pak, masuk tuh asap warna hitam dari bawah pintu itu Pak. Terus naik menyebar ke dinding kamar Pak. Ampun, saya matikan TV saya Pak. Takut saya. Sebelum saya pingsan kayak Muhammad, saya matikan dulu Pak. Kalau malaikat kenapa warna hitam ya Pak Ciler ya? Itu Kan bukan serem malaikat gitu ya. Pak. Itu bukan malaikat Pak, setan Pak. Kalau di film itu Pak. Itu Halo. setan. Itu, Halo, Pak. bisa jawab, Bos? Halo. Shalom. Boleh saya Silakan, bertanya silakan. sama Pak Miller? Halo? Halo? Pak Milal, Pak Halo, Milal. permisi. Oh, Pak Miller, ya bisa.
Oke, salam semuanya. Pak Milor, saya mau tanya, seberapa dekat Anda dengan Muhammad dan seberapa jauh Anda dengan Allah? Boleh dijawab? Halo? Halo bos, halo. Iya, saya mau tanya, seberapa dekat Anda dengan Muhammad dan seberapa jauh Anda dengan Allah? Sebenarnya topik saya sebenarnya dengan Pak Kace ya, kok dengan Enggak, ini dengan yang topiknya. lainnya gitu. Topiknya udah jelas di situ, topiknya mengatakan bahwa gini, Nggak, karena kenalilah Pak Kace dulu, pun tadi belum bisa jawab, Pak. Halo? kenalilah dahulu pengutus baru Allah. Nah, ini menyangkut topik. Jadi saya mau tanya, ya, seberapa dekat Anda dengan Muhammad dan seberapa jauh Anda dengan dengan Allah? Saya sangat dekat dengan semuanya, Pak, dengan Allah dan Muhammad. Simpel Enggak, Pak. saya maunya spesifik. Artinya dengan Muhammad seperti ini, dengan Allah seperti ini. Oh, sangat dekat dong untuk karena gini, Bos. Kan hampir Gimana? setiap hari, Pak, saya ya mungkin bukan tiap hari ya. Mungkin ya seminggu sekali, kalau enggak sebulan itu pasti ada lah kita baca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan diturunkan Allah kan dari Jibril ke Nabi Muhammad, ya kan? Itu kan Tapi sampai Jibril- sekarang tapi Jibrilnya- Artinya gini, gitu loh, Pak. saya Tidak potong ada dulu, kemudian Pak Mila. baca kitab Bentar dulu, dari bentar dulu, Muhammad. bentar dulu. Waduh, Tapi Jibrilnya warna Kan hitam, halaman Pak. di awal pertama satu. Jibrilnya warna hitam loh, Pak. Pak, Jibrilnya warna hitam loh, Pak. Kalau saya kalau Pak Sindar ngomong saya diam, Bapak. saya diam. Bapak kalau mau lihat Allah Bapak, Pak, itu tangannya dua-duanya kanan, Pak. Ada hadisnya, Pak. Itu kalau Bapak dekat ya dengan Allah Bapak. Ini, Pak. Ya. Sahih Muslim 3406, Pak. Aduh. SAW bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar dalam kurung panggung yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla. Sedangkan kedua tangan Allah kanan semua. Aduh, mengambil yang di kiri bagaimana caranya? Ini kanan semua. Aduh, cacat. Ini kalau di pabrik, Pak, ini produk reject ini, Pak. Ngeri kali nih. Lanjut pertanyaan tadi Pak Minal. Dijawab dulu Pak Minal, seberapa dekat? Ya itu, Pak Minal, tolong Saya jawab, Pak. Saya jawab, Pak. Saya jawab. Nggak mungkin dia dekat, Pak. Orang dia lagi azan aja, setan lagi kentut gitu, Pak. Bapak tahu nggak? dulu ya. Oke, saya dulu. Pak Minal, Bapak tahu nggak setan itu bisa kentut, Pak, mengalahkan suara azan, Pak? Ada hadisnya, Pak. Pak Cilar, boleh saya jawab, Pak? Pak Cilar, Bapak mau jawab Boleh apa saya jawab, sih? Jawab, Pak jawab, saya jawab, ini ya. jawab. Hadis.com itu saya pikir itu adalah buatan dari orang-orang pembenci Islam. Hah? Hadis.com itu adalah buatan orang pembenci Islam. Kenapa saya bilang Ya. gitu? Ya kan? Ada Karena banyak juga, Pak. Banyak Hadis juga kan hadis. dibuat, yang- Dalilnya apa Pak Minal? Kamu Hadis ngomong kan dibuat. dalilnya mana? Jangan Itu, sujud Pak. itu Hadis kan dong. kenapa itu jumlahnya cuma Itu, sedikit Pak. kan lucu gitu. Enggak, Jangan-jangan seluruh ini adalah tipuan dari Pak, orang-orang yang biasa Pak, masukkan Alkitab, Pak, ya kan? dicari Anda hadis biasa dot- masukkan Alkitab, Pak, ya kan? dicari Makanya hadis.com. Arab. Jangankan Dicari hadis hadis orang dot- Dicari hadis.com itu, Pak, ada 50 kitab yang bisa Anda telusuri. Semuanya kitab Islam, Pak. Dan hadis yang bagus juga ada. Kita kan cuma mencari, cuma melihatkan bahwa inilah ajaran yang selama ini disembunyikan, Pak. Ya, yang katanya Bapak sekarang mengatakan bahwa kitab kita ini sudah dipalsukan, Pak. Ya kan? Bapak tahu nggak Alkitab asli itu yang dipelajari Muhammad itu siapa yang tulis? Warakah bin Naufal, Pak. Ada di Sahih Bukhari. Ada di Sahih Bukhari nomor 3, Pak. Ada. Waduh. Warakah bin Naufal. Jadi dia menulis Injil seizin Allah dalam bahasa Ibrani. Ya. Dan bahasa Arab. Nah, dan di Sahih berikutnya dikatakan bahwa Warokah itu Pak Cilar, menulis Injil dalam bahasa Arab, Pak. Bagaimana caranya si Warokah ini menulis Injil, Pak? Ya, itu yang dipelajari Muhammad, Pak. Nggak bisa bikin Sebentar, murtad, Pak. Sebentar, saya bukan mau bikin Bapak murtad, enggak ada pentingnya, Pak, enggak ada pentingnya, Murtad nggak penting Pak. Bapak enggak murtad. penting, Pak, enggak penting. Sebentar saya minta bantu Pak Kece untuk tampilkan yang Sahih Bukhari nomor 3 ya, Pak. Biar Bapak jelas ya. Bapak mengatakan tadi palsu-palsukan, itu sahih, itu si kerjaannya si Warokah itu, Pak. Bentar, Pak. Bapak lebih bagus belajar sama saya masalah agama ini, Pak. Karena Bapak nggak ngerti apapun. Nanti saya bentangkan lagi. Nggak ada Nanti- penempatan di sini, nggak ada. Cuma belajar. Nanti saya Kongres dulu, Bos, kongres. Aduh, nanti kita saya berdua nanti doang, saya ya. nanti saya Aduh, kasih dari satu nanti sampai saya Al-Quran dong, keren dong. saya- Aduh.
Kitab Apa- suci. Raja Salman, kemana Raja Jadi Salman? Kongres 2400. 2000 tahun, woi. 2500. 2000 tahun, woi. 2000 tahun. Woi, Kongres Raja Kongres Salman. 2000 tahun, woi. Gimana itu Oke. Raja Salman? Pak Minal jangan kesurupan Jibril, Pak. Jangan begitu, Pak. Nggak bagus. Pak Kece bisa tampilkan yang di private chat, Pak. https cari hadis.com itu, Pak. Biar kita Nanti ini kan kita nanti kan Pak Minal, mengajar. Pak, Ini kan Pak Timothy, nanti kita habis ini Pak mengajarkan Minal, bukan nanti hanya. kalau Anda bertanya tentang Alkitab, kita akan jelaskan, Pak. Silakan, Pak. Ya, siap. Ya. Jadi gini, kita akan memberikan edukasi kepada seluruh penonton, ya kan? Bahwa yang kita sampaikan ini adalah kebenaran ajaran Islam, ya. Saya sampaikan, Pak, ini adalah Sahih Bukhari ayat 3 ini adalah bagaimana turunnya wahyu, Pak. Dan bagaimana pada saat pertama sekali si Warokah ini, si Muhammad ini juga nggak tahu siapa yang datang kepada dia, Pak, ya. Ini saya bacakan, ya. Di bawah aja, Pak Kece, di bawah aja. Sebentar, kita baca dari awal ya, Pak, ya. Terus Pak, di atas, Pak. Ya, oke, ya. Permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Jadi mimpi ini pertamanya, Pak, wahyu itu, ya. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Jadi mimpinya mimpi di subuh nih, Pak. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Lalu beliau memilih gua Hiro dan bertahanuts, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya, sebulan sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanuts kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah, istrinya ya, Pak, mempersiapkan bekal sampai akhirnya datang Al-Haq saat beliau di Gua Hiro. Malaikat datang seraya berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa baca." Nabi SAW menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat. Kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa baca." Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa baca." Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk yang ketiga kalinya dengan sangat kuat. Lalu melepaskanku dan berkata lagi, dalam kurung, "Bacalah." Dengan, dalam kurung lagi, menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi manusia Islam ini, Pak, dari segumpal darah. Bukan dari tanah liat ya, Pak. Dan bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Nabi SAW kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Jadi wahyu pertama itu, Pak, Iqra, itu, Pak, sampai 3 kali. Itu wahyu pertama, Pak. Beliau menemui Khadijah binti Kawalid seraya berkata, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Tadi hadis yang kita baca, ketika dia minta ditunjukkan wajah aslinya si Jibril, dia pingsan, Pak. Memang ketakutan. Pak Kece bisa turun ke bawah, Pak. Mainannya ditaruh di sini. Sebentar, Pak. Yang mana tadi? Pak, naik sedikit, Pak. Oke, ya. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah. Aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya. Karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim." Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Warokoh bin Naufal bin As'ad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga, ini Warokah ya, Warokah juga menulis buku dalam bahasa Ibrani. Warokah juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Jadi yang dipelajari oleh Muhammad ini adalah kitab Injil tulisan Warokah dalam bahasa Ibrani yang ditulis dengan izin Allah. Nah, Pak Kece di sini di bawah ini ada Sahih Bukhari 4572, bisa diklik nggak, Pak? Yang nomor 1, ya. Nah, itu tadi bahasa Ibrani ya, Pak. Bahasa Ibrani. Kita bentangkan kekacauan ini, Pak. Ya. Dan itu katanya dengan izin Allah. Bisa, Pak? Udah ini. Pertanyaannya apa, Pak ya? Udah ini. Loh, kan Bapak bilang bahwa Alkitab itu sudah dipalsu-palsukan. Saya mau nyampaikan yang memalsukan itu Warokah, Pak. Bapak paham nggak sih? Boleh saya jawab, Pak? Apa boleh saya jawab? Sebentar, saya bentangkan dulu, Pak. Sebentar dulu. Itu kan dalam bahasa Ibrani tadi. Iya, kan Di Sahih Bukhari 4572 ini disebutkan bahwa bahwa Injil yang ditulis si Warokah ini dalam bahasa Arab, Pak. Satu bahasa Ibrani, satu bahasa Arab.
Sementara Injil yang kita imani saat ini, Pak, itu dalam bahasa Yunani, Pak, bukan Ibrani, bukan Arab. Jadi kalau Bapak klaim bahwa Ya udah Injil simpel Pak, itu- tunjukkan sebentar, mana Pak, Injil sebentar. yang isinya Al-Quran Pak. Pak Cita, tunjukkan Apa? saya mana Injil yang isinya Al-Quran. Injil yang isinya Al-Quran. Iya. Ngapain Injil isi Al-Quran, Pak? Orang kita nggak kenal Kan Al-Quran. tadi Bapak bilang tadi katanya yang itu memalsukan Al-Quran Injil waroko. Ya kan? Kan ditulis, Pak. Ditulis di situ tadi bahwa Warokah itu menulis Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Mana ada Injil dalam bahasa Ibrani, Pak? Dengan izin Allah lagi. Pak Miller, tanya sama Waroka Injilnya itu. Iya, jangan tanya ke kita Jangan Injilnya tanya itu. sama kita. Kalau Gini, Injil- Pak Cilar. Sekarang Pak nanya apa, Pak? Ada nanya apa sekarang? Gitu aja. Saya tidak menanya, saya hanya menjelaskan kepada Bapak bahwa isu yang mengatakan Injil itu telah dipalsukan asal muasalnya dari Sahih Bukhari 3 ini, Pak. Bisa kita lihat bahwa di saat itu Loh, si kok kenapa Warokah Anda pun- kemudian namanya dari sumber-sumber Islam? Kan lucu gitu ya. Loh, saya harus merujuk ke Islam, Pak, karena di Alkitab kita nggak ada Islam. Islam dengan Kristen lebih tua Kristen, Pak. Lu gimana sih, Pak? Iya, ya makanya di sini. Makanya di sini, Pak. Sumbernya ada Waduh, nggak Pak Minal ngerti. yang klaim Injil itu dirubah ya Pak Minal. Kan kamu tadi yang klaim Iya, bahwa Injil iya. itu sudah dirubah. Nah, Oke, kita tunjukkan Pak, bahwa sebentar Bilal, sebentar. Jangan ditanya dulu, jangan ditanya dulu. Simpel aja. Enggak, Simpel sebentar. ya. Saya di Zoom-nya Diam Pak dulu, Simpel, Pak. kamu diam dulu. Dimut dulu deh Pak Kece. Saya akan jelaskan. Kamu tadi mengatakan bahwa Injil itu telah dipalsukan. Itu satu poinnya kan? Saya jelaskan Injil yang dipalsukan itu mana? Ya ini dari Sahih Bukhari 3 ini kita ketahui bahwa yang memalsukan Injil itu adalah Warokah bin Naufal. Sudah belum? Paham nggak kamu? Sudah belum? Ya sudah belum, Pak. Ya paham nggak dulu? Sudah belum? Saya jawab berarti. Paham nggak? Kalau paham nggak? Kalau Iya, nggak paham. saya ngerti. Kalau paham kita lanjut. Jadi kan dari Sebentar, Sahih jawab dulu, Pak. dari Jawab Sahih dulu, Bukhari ya. tadi sebentar Pak. Dari Sahih Bukhari tadi, Sahih Bukhari 3 dikatakan bahwa Warokah bin Naufal itu menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Di 4572 disampaikan bahwa Warokah itu menulis Injil dalam bahasa Arab. Dari situ kita bisa lihat bahwa Injil palsu itu adalah Injil yang ditulis oleh si Warokah. Kalau Bapak menanyakan hal itu kepada kita tidak mengakui itu, Pak. Iya, Bapak cari dulu tuh Injilnya si Warokah itu di mana? Mungkin ada ayatnya, Warokah 1 ayat 1. Isinya, kedua tangan Allah, kanan semua. Ah, itu isinya tuh. Barangkali itu isinya. Itu yang kalian imani. Kalau yang kami imani adalah Injil yang ada sekarang. Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu. Jadi Pak Tita, Ya, Pak. bukti nyata Waroka itu salah tulis Injil dalam bahasa Arab itu gampang sekali Pak. Kita kasih tahu dia, ya. Dikatakan ibu Yesus itu yang disebut di dalam Al-Qur'an itu Isa Al-Masih, ibunya bernama Maryam. Sedangkan di kitab kita Injil itu adalah Maria. Terus dikatakan Maryam itu saudaranya Harun dan Musa. Mereka hidup berbeda 500 tahun berbeda dulu. Harun, Musa, dan Maryam. Nah, ini sebuah kesalahan yang ditulis Waroka. Ya, kemudian dikatakan lagi, Isa tidak disalibkan. Sedangkan di kitab kita mengatakan, Yesus Kristus disalibkan. Begitu loh. Dan saksi-saksinya begitu banyak sekali. Kalau kita buka di kitab Injil Yohanes itu, saksinya banyak banget. Bukan hanya dongeng doang semata gitu loh, Pak. Ya, jadi ini kita melihat sebuah kebohongan besar dari dunia Muslim. Ya, seharusnya mereka yang menuntut Warokah, mana Injil itu? Pada saat itu kan Muhammad masih hidup. Belum mati Muhammadnya. Tapi Muhammad juga tahu itu Injil ada di mana. Nah, itulah yang dikatakan terkutuklah orang yang menulis kitab suci dengan tangannya sendiri. Nah, itulah Warokah yang kalian harus interogasi dia. Kalian harus cari itu kitab Injil yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Sedangkan kitab Injil kami ditulis oleh 4 orang, Pak. Yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Begitu loh, Pak. Kemudian ditulis dalam bahasa Yunani. Ya. Dan Injil itu jauh lebih dulu ada, sebelum Muhammad ada, sebelum Allah ada, sebelum Al-Quran ada, Injil sudah ada terlebih dahulu. Begitu loh Pak. Ya, silakan Bapak jawab. Pak Aceh, boleh masuk. Boleh Pak Freddy, silakan Pak Freddy. Kemana tuh si Mila? Pak Minal mana Pak Minal? Aduh, kabur dia. Aduh. Minal mana Minal? Terima kasih Pak Aceh. Aduh, Sholat. Pak Minal hilang ini. Sebentar Pak, saya mau bicara dulu boleh Pak? Pak Minal. Cari Injil Barokah dia, Pak, Barokah.
Pak Minal kemana Pak Minal? Kok ngilang? Iya. Sampai Oh, Bu Anies datang nggak ketemu tuh, Pak. Ada yang Berarti telepon. Memang kalau ada yang telepon, handphonenya suka berubah. Pak Minal Pak kemana Kaceh. Pak Minal? Pak Kaceh, Ya, silakan. berarti kita mesti tanya setiap muslim yang masuk di sini, apakah mereka di rumah mereka ada kitab yang namanya Sahih Bukhari, ya Tirmizi dan lain-lain. Kalau mereka nggak punya, pantas Pak, mereka kaget waktu dibukakan ini. Iya, Lalu mereka rahasia akan berbalik ulama, bilang, Pak. itu apa namanya? 100% nggak punya, Pak. 100% nggak punya mereka. Karena itu bukunya mahal, Pak. Iya, Jadi kalau mahal. Sahih Jadi Bukhari begini. itu palsu, Halo, Bo. Sahih itu tidak benar, seharusnya orang muslim menuntut dong Iya. sama yang bikin itu. Itu kan ada jalur hukumnya. Betul Iya. nggak? Nah, Betul. jangan hoax lah. Kita bicara bukti fakta gitu loh. Jangan sembarangan. Kalian selalu menuduh kitab Injil kita tuh palsu. Tetapi sebenarnya yang memalsukan itu orang kalian sendiri. Kita juga Iya. tidak boleh disebut Nasrani loh, Pak. Orang Iya. Nasrani itu adalah sekte yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka bertentangan. Iya, iya. Begitu loh. Jadi jangan dikatakan Nasrani atau Nasoro itu nggak benar, Pak. Itu sekte Oke. yang tidak percaya. Itu berseberangan Baik. dengan Tuhan Yesus. Begitu loh, Pak. Baik, Terima baik. kasih, Terima Pak. kasih. Oke, teman-teman, karena kita dibatasi dengan waktu, kita akhiri dulu perjumpaan kita. Terima kasih semuanya yang sudah memberikan masukan-masukan, pendapat-pendapat, saran-saran, ilmu-ilmu, pengetahuannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kaisar Agustus, Pak Timothy, Pak Nazra, Pak Dinamik, Pak Chiller, Pak Lobo. Terima kasih atas masukannya, juga Pak Minal. Terima kasih. Pak Freddy, kayaknya sinyalnya kurang mendukung. Pak Freddy, mohon maaf hari ini belum bisa masuk ya. Terima kasih, kita akan akhiri perjumpaan kita hari ini. Nanti mungkin sore lagi ya, kita jumpa lagi. Oke, pemirsa dimanapun Anda Terima kasih berada, Tuhan berkati. ya, merdeka Indonesia. Merdeka, salam Bersama sadar. Sabda Merauke, tetap bersatu, salam sadar. Kita tahu Sadar, Pak bahwa Aceh. kita juga terlalu capek kalau terlalu panjang dan mungkin jenuh penonton juga. Jadi kita akhiri aja. Tapi cukup menambah imun tadi ya, lucu-lucu ketawa-ketawa ya. Tapi itu memang sahih juga hadisnya. Jadi benar gitu. Ya, ke Pak Freddy, saya mohon maaf sinyalnya kayaknya kurang mendukung nih Pak Freddy ya. Jadi belum bisa berinteraksi sekarang. Oke, teman-teman, kita berpisah dulu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.